Di desa tua yang jompo, setelah Qin Lai dan yang lainnya pergi, Huang Zuli menatap mata air kehidupan di dalam sumur. Bingung, dia berkata, Qin Lai ini adalah orang yang sangat aneh. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mengapa dia ingin mendapatkan bantuan Sister Sue? Pan Qianqian juga bingung. Bagaimanapun, ini tidak merugikan kami. Kita akan mendapatkan musim semi kehidupan. Ekspresi Huang Zuli sangat bersemangat. Ekspresi Sue Moyan acuh tak acuh. Dia tidak menanggapi keduanya, malah berdiri di sana dengan linglung dan melihat ke arah yang ditinggalkan Qin Lai. Kenapa dia melakukan ini? Dia juga tidak mengerti mengapa Qin Lai tidak melepaskan bagiannya dari musim semi kehidupan, tetapi bersikeras bahwa Sekte Terminator, Du Xiangyang, Luo Chen, dan yang lainnya menyerahkan bagian mereka dari musim semi kehidupan juga. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Qin Lai. Kakak Sue, menurut pendapatku, dia jelas mengejarmu. Huang Zuli tertawa. Itu sangat mungkin. Pan Qianqian juga mengangguk. Tidak, itu jelas bukan masalahnya. Sue Moyan menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak bisa memikirkan alasan setelah mempertimbangkan masalah ini untuk sementara waktu, jadi dia memerintahkan, amankan mata air kehidupan untukku. Aku akan melakukannya, Huang Zuli berkata, mengambil inisiatif. Hati-hati. Jangan khawatir, saya hanya mendapatkan musim semi kehidupan. Itu bukan masalah besar. Sister Sue, Qianqian, kalian berdua istirahat dulu. Anda dapat menyerahkan ini kepada saya. Mata Huang Zuli cerah. Kedamaian kembali setelah roh kayu di tanah terlarang kayu disegel. Pohon-pohon kuno tidak lagi menjadi monster yang menyerang manusia. Semak yang memiliki daun setajam silet kehilangan keganasannya yang menakutkan dan menjadi tanaman yang ramah lagi. Tanah kayu terlarang yang sebelumnya berbahaya menjadi sangat tenang. Tidak ada insiden lain tentang tanaman yang membunuh orang. Para praktisi bela diri berpisah sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki. Masing-masing faksi melakukan perjalanan melalui hutan dan mencari cara untuk meninggalkannya. Di area pepohonan yang rimbun dan semarak, Qin Lai, Song Tingyu, Du Xiangyang, dan Xie Jingxuan perlahan-lahan melewati hutan. Arah di mana mereka bergerak adalah arah umum yang ditunjukkan Luo Chen sebelumnya. Qin Lai, kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk pergi. Paling tidak, bukankah seharusnya kamu bertanya pada Sue Moyan tentang misteri makam dewa? Song Tingyu tiba-tiba bertanya. Hanya Culi dan Sue Moyan yang tampaknya akrab dengan detail tentang itu. Selanjutnya, mereka setuju untuk memberitahu Anda apa yang mereka ketahui setelah masalah dengan Ye Yihao diselesaikan. Tidak perlu menggali lebih jauh. Karena diskusi Culi dan Sue Moyan, serta apa yang Ye Yihao katakan, saya memiliki pemahaman umum tentang misteri di balik makam para dewa. Qin Lai berhenti berjalan. Dia menoleh untuk melihat kembali ke Xie Jingxuan. Xie Jingxuan diam-diam tenggelam dalam pikirannya sejak mereka meninggalkan desa di tanah kayu terlarang. Dia masih berusaha memahami ingatannya yang kabur. Qin Lai menghela nafas. Saya sebenarnya ingin tahu lebih banyak tentang patung kayu ini. Bersandar di pohon tua, dia mengeluarkan dua patung kayu dari cincin spasialnya dan membelainya dengan jarinya. Dia melepaskan kesadaran pikirannya untuk memeriksa mereka. Xie Jingxuan telah memberikan kedua patung kayu itu kepada Qin Lai setelah dia sadar. Di antara dua patung, yang ditinggalkan kakek Qin Lai untuknya jelas lebih besar. Xie Jingxuan telah menemukan patung lain yang sedikit lebih kecil di samping mayat anggota klan balap kayu yang telah disempurnakan oleh roh kayu sampai mati. Sisa jiwa dan pikiran anggota klan itu telah mengambil alih Xie Jingxuan, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan patung kayu dalam pertempuran. Dia mungkin perlu waktu lama untuk memikirkan dan memahami apa yang terjadi ketika dia tidak sadarkan diri, Du Xiangyang berteori. Mungkin dia tidak akan bisa mengingatnya. Bisakah kamu belajar sesuatu dari patung kayu itu, Qin Lai? Song Tingyu bertanya. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Aku mencoba, tetapi tidak ada pesan atau kenangan. Hanya diagram roh. Kalau begitu kita hanya bisa menunggu Jingxuan untuk mengingatnya. Song Tingyu juga kehabisan ide. Du Xiangyang dengan hati-hati mengamati Xie Jingxuan. Dia sepertinya tidak baik-baik saja. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mata Du Xiangyang berkedip dan dia dengan hati-hati berkata, dia tampaknya dalam keadaan yang menakjubkan. Lihat dia, meskipun dia memasang ekspresi bingung, fluktuasi yang kuat jelas terpancar darinya. Setelah ini ditunjukkan kepada mereka, Qin Lai dan Song Tingyu fokus dan mengalihkan perhatian mereka ke keadaan Xie Jingxuan. Gelombang hijau kadang-kadang memancar darinya, membuat kekuatan hidupnya tampak lebih hidup. Energi darah yang kuat datang dari tubuhnya. Setiap sel, pembuluh darah, dan otot tampaknya mengandung sejumlah besar kekuatan hidup. Jiwa Xie Jingxuan damai,
dan tubuhnya tak henti-hentinya bergerak seolah-olah berubah dengan cara tertentu. Ini harus menjadi semacam proses pembersihan kehidupan. Energi kehidupan adalah energi tubuh. Energi hidupnya menerima dorongan yang cukup besar. Dia mungkin mengkonsumsi Spring of Life dalam jumlah besar. Mata air di sumur itu terbentuk dari energi darah klan Wu Trace. Para anggota klan itu telah menguasai jiwa dan pikiran Xie Jingxuan. Tubuhnya berubah, aku tidak bisa memastikan kenapa. Gah! Xie Jingxuan tiba-tiba mencengkeram kepalanya, mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Dia tampak sangat kesakitan. Apa yang terjadi? Ekspresi Song Tingyu berubah karena khawatir. Sulur asap keluar dari tubuh Xie Jingxuan. Asapnya berwarna hijau berumput dan penuh dengan energi alam. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa asap terus-menerus berubah menjadi benang melengkung yang aneh. Mereka menyerupai bentuk daun dan pohon. Mereka kompleks dan indah dan terasa seolah-olah mengandung hukum alam semesta. Wajahnya, teriak Du Xiangyang. Kuas tak kasat mata tampak melukis pola di tubuhnya, dengan hati-hati mengukirnya. Pola hijau yang indah ada di wajahnya, lehernya, dan semua kulit putihnya yang terbuka. Mereka berkedip dengan lampu hijau. Ini adalah metode pewarisan yang menakjubkan. Du Xiangyang berseru dengan ekspresi kaget. Warisan. Warisan dari klan Wu Trace. Qin Lai juga terkejut. Ya, Du Xiangyang menarik napas dengan tajam, ekspresinya muram. Dia telah mendapatkan berkah tersembunyi. Meskipun saya tidak tahu detailnya, saya yakin ini adalah semacam warisan dari klan Wu Trace. Pola dedaunan dan pohon yang muncul di kulitnya adalah transformasi dari seni roh kayu dan ekspresi energi kehidupan. Mari kita lindungi dia. Qin Lai tertawa. Ini bagus. Song Tingyu memasang ekspresi bahagia. Warisan berarti penerimaan seni roh, ingatan yang diwarisi, dan tugas. Jika dia beruntung, dia mungkin juga belajar tentang sejarah balap kayu dan apa yang terjadi di masa lalu. Du Xiangyang menggosok dagunya, minat terusik. Dia mungkin benar-benar mendapatkan informasi tentang asal dan kekuatan patung kayu yang kamu inginkan. Mata Qin Lai berbinar. Mari kita jaga Jingxuan sementara kita memulihkan energi roh kita. Senyum Song Tingyu bahagia dan santai. Dia duduk di sebelah Xie Jingxuan dengan kakinya dalam posisi lotus. Dia mengeluarkan batu roh dari cincin spasialnya. Dengan mata setengah tertutup, dia mulai menyerap kekuatan batu roh. Ide bagus. Du Xiangyang juga duduk sambil tersenyum. Dia mengeluarkan kristal api surgawi dan mulai menggunakannya untuk mengisi kembali energi roh apinya. Melihat keduanya menjadi diam, Qin Lai tidak berbicara. Dia tersenyum dan bergerak sedikit lebih jauh dari mereka berdua sebelum mengeluarkan Demon Sealing Tombstone sekali lagi. Qin Lai ingin berkultivasi menggunakan Demon Sealing Tombstone dan mempelajari misterinya. Dia ingin melihat keadaan roh kayu tersegel di dalamnya. Mengulurkan jari, dia bergerak untuk menyentuh permukaan batu nisan penyegel iblis dan hendak memeriksanya dengan pikirannya ketika kehadiran yang luas dan hidup tiba-tiba membanjiri itu. Kehadiran ini adalah energi roh kayu. Itu besar dan luas dan membuatnya merasa seolah-olah dia tercekik. Pada saat yang sama, panas yang hebat datang dari dadanya. Panas itu adalah kehadiran kilin api. Ah! Qin Lai berseru kaget. Dia melihat 3 tetes cairan zamrud perlahan diperas dari permukaan batu nisan penyegel iblis. Seperti 3 tetes darah Fire Kilin. 3 tetes cairan seperti batu giok menyerupai mata air dari gunung yang dalam, hijau pudar dan jernih. 3 tetes cairan zamrud melintas, tiba-tiba berhenti di telapak tangan Qin Lai. Seolah-olah batu nisan penyegel iblis memberinya hadiah. 3 tetes cairan beriak dengan cahaya. 3 bibit pohon kecil bisa dilihat di dalamnya. Mereka kecil namun cantik, dan seperti bentuk kilin api dalam 3 esensi darah. Sama seperti keterkejutan dan kebingungan melanda Qin Lai, 3 tetes cairan zamrud masuk ke tangannya dan mengalir ke pembuluh darahnya. Darahnya segera memancarkan energi kehidupan yang padat. Pada saat itu, Qin Lai merasa bahwa energi hidupnya mulai melonjak dan berkembang. Mata Qin Lai berbinar bahagia. Dia menjadi bersemangat dan hampir tidak bisa menahan tawa. Ini adalah esensi darah kehidupan yang diekstraksi oleh Demon Sealing Tombstone dari roh kayu setelah memurnikannya. Qin Lai memiliki batu nisan penyegel iblis dan menggunakannya untuk menyegel roh kayu. Dia membantu batu nisan penyegel iblis dalam memenuhi keinginannya, jadi itu memberinya hadiah. Seperti ketika dia menggunakan batu nisan penyegel iblis untuk menyerap kilin api dan menciptakan 3 esensi darah dalam prosesnya. Qin Lai tiba-tiba menyadari. Jika dia bisa menemukan tubuh roh di dalam tanah terlarang dan menyegelnya, dia akan bisa menuai hadiah. Dia segera mengidentifikasi tujuan untuk diperjuangkan. Sama seperti dengan darah kilin api,
karena esensi darah kehidupan roh kayu ada di dalam darah saya dapat memperbaikinya dengan seni penyempurnaan darah dan menjadikannya esensi darah saya sendiri. Qinlai sangat bersemangat. Qinlai duduk di sebelah Demon Ceiling Tombstone. Berkonsentrasi untuk merasakan tetesan cairan zamrud, dia menggunakan darahnya sendiri untuk perlahan-lahan menyelimuti mereka. Dia secara bertahap melepaskan kesadaran jiwanya, menggunakannya untuk perlahan memasuki esensi darah kehidupan roh kayu seperti tentakel tak terlihat dan menembusnya. Ini adalah seni pemurnian darah yang tercatat dalam kodeks darah. 3 tetes cairan zamrud telah dibuat setelah Demon Ceiling Tombstone memurnikan roh kayu. Tetesan ini meleleh ke dalam darah Qinlai, menyebabkan vitalitas yang kuat dan tampaknya tak terbatas untuk terbangun di dalam daging dan darahnya, membuat seluruh tubuhnya terasa sangat santai. Dia segera mencoba memperbaikinya dengan Blood Refinement Art. Blood Refinement Art yang tercatat dalam Blood Codex memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kemurnian darah mereka, mengubahnya menjadi esensi darah yang ajaib dan abadi. Proses ini bisa, sampai batas tertentu, memurnikan darah yang tidak memiliki sisa keinginan. Dengan secara bertahap merendam darah dalam tubuh seseorang dengan kesadaran jiwa mereka sendiri, seseorang akan dapat menanamkan keinginan mereka sendiri pada darah yang dimurnikan dan membentuk esensi darah. 3 tetes darah kilin api halus perlahan-lahan disempurnakan dan diubah dengan cara ini. Tidak hanya 3 tetes darah kilin api yang dimurnikan akan dianggap sebagai esensi darah murninya sendiri, mereka juga mengandung jejak jiwanya. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia bisa berkomunikasi dan mengendalikan mereka dengan pikirannya. Qinlai sekarang memulai proses itu sekali lagi. Karena tetesan cairan zamrud tidak mengandung kotoran, sisa jiwa, atau fragmen memori setelah disempurnakan oleh Demon Ceiling Tombstone, mereka sudah dapat dianggap sebagai esensi darah kehidupan murni yang sangat cocok untuk penyempurnaan. Saat Qinlai memikirkan hal ini, darah kental dan kental di pembuluh darah dan arterinya bergerak sesuai dengan seni roh darah dan diam-diam berkumpul di tengah telapak tangannya. Telapak tangannya perlahan berubah warna optimis aneh sebagai pembuluh darah setelah pembuluh darah menjadi terlihat, samar-samar mengungkapkan darah merah demam di dalamnya. Aliran darah tipis berkumpul di telapak tangan Qinlai. Pada saat yang sama, dia memusatkan pikirannya dan mulai bermeditasi, membagi semua ingatan dan pikiran di danau jiwanya menjadi gumpalan terpisah. Gumpalan jiwa ini menyerupai garis roh yang tidak terlihat saat mereka larut ke dalam aliran tipis darahnya dan menandainya dengan energi jiwa dan jejak jiwanya. Galem. Saat suara aneh darah mendidih keluar dari dalam telapak tangan merah darah Qinlai, sepertinya itu menjadi sumber darah yang bergolak. Seperti bintang yang sangat menyilaukan, 3 titik cahaya zamrud melintas di dalam telapak tangannya. Lampu-lampu itu adalah tetesan dari esensi darah kehidupan roh kayu yang muncul dari batu nisan penyegel iblis. Dengan darahku sebagai api dan jiwaku sebagai pemandu, seni pemurnian darah. Sebuah cahaya merah tiba-tiba bersinar di mata Qinlai sebagai seberkas cahaya berdarah keluar dari mahkota kepalanya seperti pelangi berdarah menembus langit. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi darah yang ganas terus melonjak keluar dari tubuhnya, memenuhi area di sekitarnya dengan energi liar yang ganas. Asap merah darah mulai keluar dari telapak tangan Qinlai saat darahnya membara dan mendidih. Di dalam darahnya yang terik, gumpalan demi gumpalan jejak jiwanya yang unik perlahan menembus 3 tetes cairan zamrud, seperti asap samar yang masuk ke dalam 3 bibit yang belum matang dan halus. Waktu cepat berlalu. Di dalam hutan yang sunyi, Qinlai memurnikan esensi darah menggunakan seni penyempurnaan darah. Di kejauhan, Xie Jingxuan sedang dalam proses menerima warisan kuno, sementara Du Xiangyang dan Song Tingyu memulihkan energi roh dan menjaganya pada saat yang sama. 6 jam lagi berlalu dengan cepat. Du Xiangyang adalah yang pertama menyelesaikan pemulihan. Dia melirik Xie Jingxuan di sampingnya, lalu mendongak dan mengamati Song Tingyu yang masih dalam pemulihan. Dia akhirnya berdiri dengan tenang. Apa itu? Song Tingyu membuka matanya. Sudah cukup lama sejak ada gerakan di area tempat bocah Qinlai berada. Aku akan pergi melihatnya, kata Du Xiangyang, jelas bingung. Meskipun Qinlai telah pergi sendiri untuk berkultivasi dengan bantuan batu nisan penyegel iblis, Du Xiangyang telah lama mendeteksi gelombang energi darah yang intens yang diciptakan oleh penggunaan seni penyegelan darah oleh Qinlai untuk memperbaiki esensi darah kehidupan. Terlepas dari ini, Du Xiangyang telah menghabiskan seluruh waktu ini bertahan, menahan diri dari mengajukan pertanyaan atau pergi untuk membongkar. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia. Untuk Qinlai dengan sengaja pindah begitu jauh, jelas bahwa rahasia ini adalah sesuatu yang dia tidak ingin orang lain tahu. Du Xiangyang sangat disiplin. Dia tidak pergi dan mengganggu Qinlai, dia juga tidak mencoba menyelesaikannya. Tapi sekarang, 6 jam kemudian, gelombang intens energi darah yang datang dari arah Qinlai tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan malah tumbuh lebih bergejolak.
Ini cukup mengejutkan Du Xiangyang. Saya khawatir orang itu mungkin mengalami beberapa masalah, kata Du Xiangyang, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Alis Song Tingyu berkerut. Karena Xie Jingxuan masih menjalani transformasi warisannya dan untuk sementara tidak dapat diganggu, akan lebih baik bagi mereka untuk tetap di sisinya dan menjaganya. Song Tingyu benar-benar menyadari seni roh darah yang dibudidayakan Qin Lai, dan juga merasakan gelombang energi darah yang kuat yang memancar dari arahnya. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan menjaga Xie Jingxuan ke Du Xiangyang sementara dia pergi untuk memeriksa kondisi Qin Lai. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa dia tidak benar-benar memahami Du Xiangyang dengan baik. Bahkan, dia sama sekali tidak akrab dengannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Qin Lai seharusnya tidak mengalami masalah. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Dia mungkin tidak ingin ada yang mengganggunya, kata Song Tingyu akhirnya. Du Xiangyang menjadi kosong sejenak, lalu mengangguk. Baiklah kalau begitu, katanya sambil duduk lagi. Di bawah pohon kuno, di atas batu nisan penyegel iblis yang berdiri di belakang Qin Lai, 7 sinar cahaya ilahi bercampur menjadi satu membentuk cahaya yang berkelap-kelip dan menyilaukan. Karena itu, Demon Ceiling Tombstone, yang tidak setinggi itu, memancarkan perasaan misterius yang tak tertandingi yang menembus hutan. Sepenuhnya fokus pada pemurnian 3 tetes esensi darah kehidupan di telapak tangannya, Qin Lai terus-menerus mengkonsumsi sinar demi sinar cahaya berdarah yang melayang di atasnya. Dia tidak berani untuk bersantai bahkan untuk sesaat. Dia saat ini diambang keberhasilan. Tiba-tiba, bayangan elegan mendekati daerah itu. Sosok itu sepertinya ingin lewat dengan cepat, tetapi tiba-tiba berhenti setelah secara tidak sengaja melihat sekeliling dan melihat Qin Lai, yang jelas berada dalam situasi kritis, di bawah batu nisan penyegelan iblis. Huang Zuli menghentikan langkahnya, tidak berani terlalu dekat dengan Qin Lai saat dia dengan cepat menyembunyikan dirinya di balik pohon dan diam-diam mengamati pemandangan di depannya. Dia berdiri di sana dan mengamati setiap gerakan Qin Lai. Setelah diam-diam mengintip sebentar, matanya bersinar dengan kilau dingin saat dia menyadari beberapa hal. Energi darah yang sangat kuat dan jahat. Qin Lai ini dengan jelas memupuk seni jahat sekte iblis darah, dia pasti sisa dari sekte itu. Tidak heran dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Sue Moyan. Jadi sebenarnya seperti ini. Setelah mengamati sebentar, Huang Zuli diam-diam mencibir. Sudut mulutnya meneteskan niat membunuh saat dia diam-diam mulai mengedarkan seni roh dari sekte iblis ilusi. Garis-garis cahaya yang mengalir berkumpul di wajahnya seolah-olah digambar oleh sikat ilahi yang misterius. Sesaat kemudian, penampilannya menjadi seperti Sue Moyan. Matanya yang dingin dan beku berubah menjadi sepasang yang cerah dan jernih. Dalam sekejap, bahkan keanggunan dan auranya telah berubah menjadi mirip dengan Sue Moyan. Mengambil cermin kristal, Huang Zuli membuat beberapa modifikasi lagi pada penampilannya sampai dia bahkan tidak bisa melihat kekurangan apapun. Kemudian, dia diam-diam mendekati Qin Lai. Di dalam makam dewa, udara benar-benar tanpa energi roh. Hal ini mengakibatkan rasa semangat para praktisi menjadi sangat tertahan. Di tempat ini, ada saat-saat di mana mata sendiri bahkan lebih berguna daripada indera roh seseorang. Oleh karena itu, Qin Lai hanya merasakan gerakan halus Huang Zuli ketika dia berada 10 meter darinya. Dia segera membuka matanya. Sue Moyan. Qin Lai terkejut pada awalnya, lalu segera mendapatkan kembali ketenangannya saat dia dengan santai tertawa kecil dan bertanya, apakah kamu akhirnya mengerti? Karena Qin Lai masih dalam proses pemurnian esensi darah kehidupan menggunakan seni penyempurnaan darah, dia berasumsi bahwa Sue Moyan, seperti terakhir kali, telah ditarik oleh fluktuasi energi darah yang intens. Saya mengerti. Jadi Anda adalah bagian dari sekte Fin darah saya. Huang Zuli dengan lembut mengangguk, lalu bertanya, yang saya ingin tahu adalah, bagaimana Anda mendapatkan seni roh darah yang saya kembangkan, dan bagaimana Anda tahu bahwa saya dari sekte Fin darah? Haha. Ikatan di antara kita jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Saya tidak membantu Anda hanya karena saya mengolah seni roh darah yang sama, kata Qin Lai terus terang, percaya bahwa orang di depannya adalah Sue Moyan. Aku membantumu karena ayahmu. Sebelum aku memasuki makam dewa, ayahmu memohon padaku untuk melakukan semua yang aku bisa untuk membantumu. Ayahmu dia masih hidup. Kilau aneh tiba-tiba muncul dari mata Huang Zuli. Mantan pemimpin sekte Blood Fin Sekte, Sue Li, yang telah membalikkan langit dan bumi 1000 tahun yang lalu masih hidup. Pikirannya dipenuhi dengan kejutan. Apakah kamu tidak percaya kata-kataku? Qin Lai menyeringai, lalu mengangguk. Terus terang, hal ini cukup sulit untuk dipercaya, tapi jangan khawatir. Aku punya sesuatu yang bisa membuktikan kata-kataku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan paruh pertama dari Blood Codex dari cincin spasialnya.
Ini adalah kitab suci pendiri Sekte Bloodfin, dasar untuk semua seni rohnya Kodeks Darah. Seru Qinlai. Mata Huang Zuli bersinar terang saat dia bertanya, bisakah saya melihatnya sebentar? Tentu saja, Qinlai menyerahkan setengah dari Kodeks Darah tanpa berpikir dua kali. Dari sudut pandangnya, dia menghadapi Sue Moyan, pewaris sejati Bloodfin Sect dan putri kandung Sueli. Dia pasti orang yang paling memenuhi syarat untuk memegang Kodeks Darah. Qinlai tidak memiliki keraguan sama sekali saat dia menyerahkan paruh pertama Kodeks Darah kepada Huang Zuli. Cahaya di mata Huang Zuli menjadi lebih terang saat dia menerima Blood Codex, tangannya gemetar. Sebagai kitab suci pendiri Bloodfin Sect, Blood Codex adalah harta karun yang selama ini dicari secara diam-diam oleh Black Fudo Cult. Sangat sedikit orang yang menyadari hal ini, tetapi Bloodfin Sect dan Black Fudo Cult adalah dua kekuatan tertua yang ada di seluruh Land of Chaos. Bloodfin Sect didirikan oleh Blood Progenitor, sedangkan Black Fudo Cult didirikan oleh Fudo Progenitor. Bahkan di zaman kuno, kedua kekuatan itu adalah musuh. Hubungan kompetitif itu masih berlanjut sampai sekarang. Pemberantasan Bloodfin Sect dapat disalahkan pada Jiang Zuze, keluarga Su, keluarga Lin, dan keluarga Xiaohu, tetapi Black Fudo Cult adalah pelakunya yang sebenarnya. Mereka diam-diam menarik tali sepanjang waktu. Keberuntungan apa? Aku benar-benar berhasil mendapatkan Blood Codex. Huang Zuli merayakan dalam hati. Kodeks darah adalah sepotong batu giok merah darah. Itu sebesar telapak tangan seseorang dan tembus pandang seperti batu darah. Cahaya berdarah beredar di dalamnya. Saat Huang Zuli menerima kodeks darah, dia tidak bisa menahan kegembiraan yang melompat ke matanya. Bibirnya juga melengkung membentuk senyum puas. Tidak ada yang tahu bahwa dia diam-diam milik Black Fudo Cult. Tidak ada yang sadar bahwa dia juga tetap berhubungan dengan Ye Yihao. Dia adalah alasan mengapa Little One dan Little Dai dari Illusory Demon Sect telah digigit dan dikendalikan oleh serangga Fudo. Dia juga yang pertama menyalahkan Qinlai untuk itu. Setengah dari Blood Codex ini secara pribadi diberikan kepadaku oleh ayahmu. Ini adalah dasar dari Sekte Fin Darah, kata Qinlai dengan sungguh-sungguh. Sangat bagus. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Huang Zuli tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tidak hanya berhasil mencuri seember air dari mata air kehidupan dari Sue Moyan, dia sekarang mendapatkan kodeks darah dari tangan Qinlai. Dia merasa bahwa keberuntungannya saat ini meluap. Dia tidak lagi membutuhkan hadiah apapun dari makam dewa. Selama dia meninggalkan ujian hidup-hidup dan memberikan paruh pertama kodeks darah kepada kultus Fudo Hitam, dia akan segera mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia menggambar delusi yang indah dalam pikirannya. Pada saat inilah cahaya merah darah meletus dari paruh pertama Blood Codex, membutakan Qinlai dan Huang Zuli. Ledakan. Seolah-olah banjir bandang terjadi di gunung atau naga berdarah melepaskan diri dari belenggu yang memenjarakannya, gelombang kejut yang kuat meletus. Sinar cahaya merah dan bau darah menyembur dari tangan Huang Zuli. Retakan. Tangan Huang Zuli bergema dengan suara tulang patah. Ketika Qinlai mengalihkan perhatiannya ke suara itu, dia terkejut menemukan bahwa tulang salah satu tangan, Sue Moyan, telah meledak. Paruh pertama Blood Codex, dalam bentuk fragmen tulang, melesat kembali ke sisi Qinlai seperti seberkas cahaya berdarah. Zez. Sinar cahaya berdarah tetap berada di tubuh, Sue Moyan, terus-menerus menyerangnya dan merusak kekuatan ilusi yang mempertahankan penampilannya. Di tengah semburan cahaya berdarah, kulit tembus pandang, Sue Moyan, retak dan hancur berkeping-keping seperti kulit telur pecah berkeping-keping, perlahan memperlihatkan wajah yang berbeda. Kamu bukan Sue Moyan. Kamu adalah gadis yang ada di sisinya. Wajah Qinlai menjadi dingin. Ketika Sueli memberikan kodeks darah kepadanya, dia berkata bahwa leluhur darah telah meninggalkan jejak di dalamnya. Jejak itu bisa mendeteksi dan mengkonfirmasi aura mereka yang mengolah seni roh darah. Hanya mereka yang mengolah seni roh darah dan mengeluarkan bau darah yang bisa memegang kodeks darah. Sebagai pewaris yang sangat penting dari Bloodfin Sect, Sue Moyan yang asli pasti akan mengolah versi ortodoks dari Blood Spirit Art. Fakta ini tidak terbantahkan. Tidak peduli seberapa bagus penyamaran Huang Zuli, dia tidak pernah mengembangkan seni roh darah. Qinlai tidak bisa mengatakannya, tapi Blood Codex telah menemukan kebenarannya. Akibatnya, Blood Codex secara langsung menghancurkan seni ilusi Sekte Iblis Ilusi Huang Zuli. Ketika dia melihat wajah Qinlai menjadi gelap, dia segera memberinya senyum lembut dan berkata kepada Qinlai dengan suara lembut, "Saya Huang Zuli. Aku hanya bercanda denganmu, jadi jangan marah." Dia mengatakan ini karena dia berharap menemukan kesempatan lain untuk merebut Blood Codex. Hanya lelucon, ya, mata Qinlai bersinar dengan cahaya berdarah. Bersenang-senanglah dengan ini, kalau begitu. Mengaum.
Sinar merah-merah membentuk naga berdarah yang meraung dan bergerak untuk menggigit Huang Zuli. Auman naga darah. Qinlai menyeringai sinis saat tembakan cahaya berdarah dari dua jarinya dan dikompresi untuk membentuk Blood Whipping Ghost Claws. Di samping naga darah, dua cakar berdarah yang menyerupai jangkar baja menyapu Huang Zuli. Energi berdarah segera menyelimuti ruang di mana Huang Zuli berdiri, membuatnya merasa seolah-olah dia tenggelam jauh ke dalam genangan darah. Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Huang Zuli dengan genit memprotes, menggertakkan giginya dan menolak untuk menyerah. Saudari Sue menyuruhku datang mencarimu. Dia ingin pergi dengan grup Anda. Saya pikir Anda cukup menarik dan hanya bermain-main dengan Anda sedikit. Tidakkah menurutmu kamu terlalu sensitif? Kalau begitu aku akan menahanmu dan menunggu Sue Moyan tiba. Dia bisa menjelaskan banyak hal kepadaku secara pribadi. Qinlai mendengus dingin. Gadis ini telah mengambil penampilan Sue Moyan dan menunjukkan bahwa dia mengolah seni roh darah untuk mendekatinya. Dia bahkan tahu tentang identitas asli Sue Moyan. Ini jelas terlalu aneh. Qinlai telah melihat ketakutan di matanya ketika Blood Codex menghancurkan seni ilusinya. Dia segera menebak bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Naga berdarah, tampaknya terbuat dari darah, dengan marah meraung dan mencabik-cabik Huang Zuli, wajah teror dan kejahatan. Itu mencoba untuk merobek Huang Zuli berkeping-keping. Pada saat yang hampir bersamaan, Du Xiangyang dan Song Tingyu berteriak saat mereka dengan cepat mendekati Qinlai dan Huang Zuli dari kejauhan. Huang Zuli langsung menyadari bahwa dia dalam masalah. Senyum pahit di wajahnya dengan cepat menghilang, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Bahkan detak jantungnya berubah sangat aneh. Serangga Fudo yang menakutkan secara terbuka muncul di lehernya yang seputih salju. Itu adalah kalajengking hitam dengan ekor seperti kait yang dingin dan tajam. Serangga Fudo tampaknya telah bersembunyi di tubuhnya selama ini, memakan darahnya untuk bertahan hidup. Pada saat ini, kalajengking hitam pekat terbang keluar dari dagingnya dan tiba-tiba mengeluarkan suara siulan yang tajam. Aura memutar jiwa jahat menyebar dari tubuh kalajengking dan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Pak. Naga darah yang terbentuk dari energi roh darah Qinlai meledak di udara dan hancur menjadi banyak sinar cahaya berdarah, memudar dari keberadaan. Energi jahat yang sangat besar bahkan menyingkirkan cakar hantu menangis darah. Pemuja Fudo hitam, Qinlai berteriak. Ditemani oleh gemuruh yang menggelegar, Astral Thunder Hammer terbang keluar dan mengumpulkan sambaran petir yang tebal, jatuh ke arah Huang Zuli. Membelah bumi, Qinlai memanggil kekuatan bumi dan menyebabkan gempa di depannya, terus-menerus mengguncang Huang Zuli. Selain itu, 3 esensi darah yang menyerupai batu darah ditembakkan, mencoba membunuh serangga Fudo. Qinlai. Saat mereka semakin dekat, suara Du Xiangyang dan Song Tingyu segera terdengar. Anggap dirimu beruntung kali ini. Huang Zuli mendengus dengan ekspresi dingin. Membawa kalajengking di mulutnya, dia berbalik dan pergi. Dengan goyangan tubuhnya, cahaya hitam muncul dari punggungnya. Seperti kalajengking yang memanipulasi ekornya, cahaya memungkinkannya untuk melarikan diri seperti kilatan petir hitam pekat. Dia menghilang dalam sekejap mata. Namun, hanya dari kekuatan yang dia tunjukkan pada saat itu, dia mungkin tidak lebih lemah dari Ye Yihao. Jelas bahwa dia adalah pion tersembunyi dari Black Fudo Cult. Du Xiangyang dan Song Tingyu bergegas ke sisi Qinlai. Setelah tiba, mereka menemukan bahwa Qinlai adalah satu-satunya di sekitar. Apa yang terjadi? Song Tingyu bertanya dengan cemas. Itu adalah seorang gadis dari ilusori Demon Sekte bernama Huang Zuli atau semacamnya. Dia hampir membodohiku. Qinlai memilih untuk tidak mengejar Huang Zuli. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, dia mungkin dari Black Fudo Cult. Dia memiliki serangga Fudo di dalam dirinya, dan menilai dari peringkat serangga Fudo itu, mungkin tidak lebih lemah dari Ratu Kelabang bersayap 8 milik Ye Yihao. Dia bersembunyi di Sekte Iblis Ilusi selama ini. Ekspresi Du Xiangyang berubah saat dia berteriak, ini buruk. Dia mungkin melukai Sue Moyan dan gadis-gadis lain di desa. Hati Qinlai tenggelam. Pada saat ini, Huang Zuli jelas telah berpisah dengan ilusori Demon Sect. Hanya ada 2 penjelasan untuk ini, apakah identitasnya terungkap atau dia telah membunuh Sue Moyan dan yang lainnya. Dia mungkin mengungkap identitasnya untuk musim semi kehidupan. Kata Song Tingyu. Itu mungkin masalahnya. Du Xiangyang memikirkan hal yang sama. Tidak ada yang bersama Xie Jingxuan. Qinlai mengerutkan kening dan segera berlari ke arah dia berada. Du Xiangyang dan Song Tingyu bergegas mengikutinya. Wosh wosh wosh. Suara energi roh yang memekakkan telinga yang dilepaskan meletus dari tempat Xie Jingxuan berada. Kelompok Qinlai semakin cemas. Mereka bergegas menuju Xie Jingxuan dengan kecepatan tinggi. Orang pembawa sial, ini adalah kacang lain yang sulit untuk dipecahkan.
Dia bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada kelompok Sue Moyan. Kutukan Huang Zuli bergema dari jauh. Ketika Qin Lai tiba, ia menemukan bahwa Huang Zuli sedang mencoba melarikan diri dengan berjalan dengan cara yang aneh yang menyerupai gerakan kalajengking. Tidak ada yang tahu kapan Xie Jingxuan bangun. Matanya bersinar dengan cahaya zamrud yang aneh. Energi roh yang terbentuk di sekelilingnya sefleksibel tanaman merambat dan ular roh, meluas dan menyelidik ke segala arah. Setiap pita cahaya roh hijau dipenuhi dengan jumlah energi yang mengejutkan. Wosh wosh wosh. Seperti pohon kuno, tanaman merambat hijau di sekitar tubuh Xie Jingxuan terpelintir, menyebabkan suara berderak menyebar di udara. Sepertinya Huang Zuli tidak dapat menemukan peluang untuk menyerang Xie Jingxuan dan, akibatnya, tidak berhasil mendapatkan apapun darinya. Melihat Qin Lai dan yang lainnya bergegas, dia tidak punya pilihan selain mundur. Begitu Huang Zuli lolos, lingkaran hijau di mata Xie Jingxuan berangsur-angsur mereda. Pita hijau cahaya memanjang dari tubuhnya menarik ke dalam tubuhnya satu demi satu. Dia sepertinya benar-benar terbangun. Orang yang memiliki patung kayu ini bernama Yaji. Dia telah menggunakan celah di ruang angkasa untuk memasuki makam dewa di luar. Dia datang ke sini untuk mencari sesuatu, dan setelah dia tiba di tanah kayu terlarang, roh kayu menemukannya, menangkapnya, dan memurnikannya. Xie Jingxuan menatap Qin Lai dengan tenang dan berkata, dua patung kayu itu dibuat menggunakan kayu kuno seperti kayu roh. Xie Jingxuan jelas sedikit berbeda setelah dia bangun. Tubuhnya bergelombang dengan energi kehidupan halus yang kuat, dan matanya yang cerah dan berkilauan penuh percaya diri. Jingxuan, sudahkah kamu membuat terobosan? Mata Song Tingyu berbinar. Saya agak beruntung bisa memasuki tahap akhir alam Nether Passage dengan lancar, kata Xie Jingxuan dengan tenang. Sebelum berpartisipasi dalam ujian di makam dewa, dia berada di tahap tengah alam Nether Passage. Wilayahnya sedikit lebih kuat dari Qin Lai dan sedikit lebih lemah dari Song Tingyu. Dalam perjalanan ini, Qin Lai, Song Tingyu, Gao Yu, dan Xie Jingxuan berpartisipasi dalam ujian bersama. Meskipun alam Qin Lai dan Gao Yu sedikit lebih lemah dari Xie Jingxuan dan Song Tingyu, seni roh yang mereka kembangkan aneh dan tidak dapat diprediksi. Kekuatan sejati mereka sebenarnya cukup tangguh. Song Tingyu berada di puncak alam Nether Passage. Wilayahnya adalah yang tertinggi di antara semua orang dalam kelompok. Dia mampu melindungi dirinya sendiri dan memiliki banyak artefak roh. Xie Jingxuan sebenarnya adalah yang terlemah di antara mereka. Kenyataannya, dia telah terinfeksi racun Fudo tidak lama setelah dia memasuki makam dewa dan menjadi orang pertama yang jatuh. Jika dia secara tidak sengaja menemukan desa dan meminum air yang tidak murni dari mata air kehidupan, dia mungkin sudah mati sejak lama. Sekarang dapat dikatakan bahwa dia telah mendapatkan sesuatu dari semua kemunduran. Tidak hanya dia menerima warisan ras kayu, dia bahkan memasuki tahap akhir dari alam Nether Passage dengan mulus. Baik ranah dan kekuatannya telah meningkat secara besar-besaran. Inilah sebabnya, meskipun Huang Zuli ingin membunuh Xie Jingxuan saat melarikan diri, dia gagal mendapatkan manfaat sekecil apapun dari tubuhnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengutuk sambil mundur. Setelah warisan selesai, Xie Jingxuan sepertinya mengingat kenangan tertentu, jadi dia segera memberitahu Qin Lai tentang patung kayu itu. Yaji, kayu yang digunakan untuk membuat patung kayu itu sama dengan kayu spiritnya. Qin Lai menjadi bersemangat. Apalagi yang kamu temukan? Bisakah kamu mengingat hal lain tentang Yaji dan patung kayunya? Yaji membawa patung kayu ini ke makam dewa yang dia masuki melalui celah di angkasa. Nada bicara Xie Jingxuan tenang saat dia berbicara tentang apa yang dia ketahui. Yaji adalah elit dari ras kayu. Seseorang mempercayainya untuk membawa patung kayu ini ke tempat ini. Dia juga sepertinya sedang mencari sesuatu. Dia memanggil orang yang memberinya patung kayu yang mulia. Pikiran Qin Lai terguncang. Kuluo dari ras iblis tanduk dan orang lain juga memanggil kakeknya yang mulia. Elit iblis bertanduk dengan 8 tanduk yang meninggalkan kitab suci 9 neraka di dalam altar roh Nether tulang putih juga disebut kakek Qin Lai yang mulia. Kecuali keadaan yang tidak terduga, orang yang memberikan patung kayu itu kepada Yaji dan memerintahkannya untuk memasuki makam dewa untuk mencari sesuatu kemungkinan besar adalah kakeknya, Qin San. Qin Lai menghela nafas lega. Sebelum dia memasuki makam para dewa, dia khawatir bahwa orang yang meninggal di sana dan diselimuti lapisan kabut tebal adalah kakeknya. Ketika kakeknya diam-diam meninggalkan kota Ling dan menghilang tanpa peringatan bertahun-tahun yang lalu, Qin Lai sudah khawatir bahwa kakeknya mungkin mengalami kecelakaan. Meskipun Qin Lai tidak mendapatkan informasi yang solid dari Xie Jingxuan, setidaknya terbukti bahwa Qin San tidak mati. Ini saja merupakan kabar baik bagi Qin Lai. Apa yang Yaji harap temukan di makam para dewa? Qin Lai menjadi tenang dan mengubah topik pembicaraan.
Apakah kamu punya ide? Setelah Yaji disempurnakan, pecahan jiwa dan pikirannya bercampur dengan mata air kehidupan. Saya hanya meminum sebagian dari Spring of Life, dan ingatan yang saya peroleh juga tersebar dan kacau. Aku hanya bisa mengingat begitu banyak. Xie Jingxuan menggelengkan kepalanya. Setelah roh kayu disegel oleh batu nisan penyegel iblis, mata air kehidupan di dalam sumur batu disempurnakan. Karena itu, semua fragmen jiwa dan pikirannya telah sepenuhnya hilang. Kami mungkin tidak lagi dapat mengekstrak lebih banyak kenangan. Song Tinyu berpikir sejenak dan menghela nafas pelan. Gadis Huang Zuli itu meninggalkan sekte iblis ilusi. Dia pasti bertarung melawan Sue Moyan dan yang lainnya. Mungkin dia bahkan mencuri mata air kehidupan mereka. Itu sangat mungkin, teriak Du Xiangyang. Qin Lai, apakah kamu ingin kembali ke desa dan memeriksa? Song Tingyu tahu bahwa dia berjanji pada Sue Li untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Sue Moyan. Itu sebabnya dia menanyakan ini padanya. Sudahlah. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Jika sesuatu memang terjadi, itu sudah terjadi sejak lama. Ditambah lagi, jika Sue Moyan dan yang lainnya masih hidup, mereka belum tentu masih berada di desa. Mereka mungkin mencari Huang Zuli di mana-mana. Betul sekali. Du Xiangyang mengangguk. Ayo pergi. Tanah kayu terlarang tidak lagi layak untuk ditinggali. Kami akan menuju ke tanah yang tertutup petir, seru Qin Lai lembut. Song Tingyu dan yang lainnya mengangguk setuju. Selusin kilometer jauhnya, Sue Moyan dan Pan Qianqian berjalan melewati semak-semak tinggi dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Aku tidak percaya bahwa Li kecil sebenarnya adalah anggota Black Fudo Cult. Pan Qianqian menggertakkan giginya sampai muncul. Dia tidak hanya membunuh Man-Man, dia bahkan mencuri mata air kehidupan. Bahkan aku hampir terinfeksi racun Fudo. Dia. Jejak darah di lengan kiri Sue Moyan menonjol. Dia jelas terluka dalam pertempuran. Itu bukan hanya Man-Man. Dia mungkin telah membunuh Little One dan Little Dai juga, kata Sue Moyan kasar, mengerucutkan bibirnya. Dia tidak jauh lebih lemah dari Ye Yihao. Serangga Fudo di dalam tubuhnya adalah Black Crystal Sky Scorpion. Sama seperti Ratu Kelabang bersayap 8, ini adalah salah satu kultus Fudo hitam keturunan serangga Fudo yang tidak biasa. Ia memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia, harus dibesarkan dengan darah praktisinya sendiri, dan berbagi hubungan dengan jiwa praktisinya. Jenis serangga Fudo ini hanya dapat diperoleh, dibiarkan, dan dibesarkan oleh murid terpenting dari Black Fudo Cult. Saudari Sue, apakah Anda mengatakan bahwa Huang Zuli memiliki status yang sangat tinggi di Black Fudo Cult? Statusnya mungkin tidak lebih rendah dari Ye Yihao. Sue Moyan berkata dengan ekspresi dingin, dengan lembut menggertakkan giginya, dia bahkan lebih membenci dari Ye Yihao. Termasuk Little Dai dan Little One, total 6 gadis sekte iblis ilusi terbunuh satu demi satu. Di mata Sue Moyan, ke-6 saudara perempuan ini semuanya telah dibunuh secara langsung atau tidak langsung oleh Huang Zuli. Dia adalah pelaku sebenarnya di balik semuanya. Saudari Sue, dia mengambil mata air kehidupan. Apakah itu akan mempengaruhimu? Pan Qianqian bertanya dengan lembut. Mata Sue Moyan menjadi redup saat dia dengan tenang berkata, tidak apa-apa. Ini adalah konsekuensi jangka pendek yang kecil. Setidaknya, aku akan baik-baik saja tanpa mata air kehidupan saat berada di makam dewa. Saudari Sue, Anda bersikeras memasuki makam para dewa untuk musim semi kehidupan, bukan? Pan Qianqian bertanya. Jangan sampai masalah ini diangkat lagi. Saat ini, menemukan saudara perempuan kita yang lain adalah hal yang paling penting. Kita tidak boleh membiarkan Huang Zuli menemukan mereka terlebih dahulu. Ekspresi Pan Qianqian berubah. Dia juga memikirkan skenario terburuk. Gadis-gadis dalam kelompok mereka bukan satu-satunya peserta ilusori Demon Sekte yang telah memasuki makam dewa. Beberapa tersebar ke lokasi lain saat masuk. Pada jarak tertentu, Huang Zuli akan dapat merasakan peserta ilusori Demon Sekte lainnya menggunakan token unik sekte tersebut. Saat dia menemukan anggota yang tersebar, mungkin tidak akan ada kesempatan gadis-gadis sekte iblis ilusi selamat dari tangan jahatnya. Mereka akan dibunuh satu demi satu, sama seperti 6 saudara perempuan mereka yang mati. Di tengah 6 pohon besar, Ye Yihao dan praktisi bela diri dari 3 keluarga besar duduk bersila di tanah dan memulihkan diri menggunakan batu roh. Ekspresi kerumunan sangat gelap. Pada awalnya mereka berpikir bahwa mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di tanah kayu terlarang setelah Ye Yihao dan roh kayu membentuk kontrak jiwa. Pada akhirnya, roh kayu sebenarnya telah disegel oleh Demon Sealing Tombstone, dan sisanya tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan gabungan dari Sekte Terminator, Sekte Setan Ilusi, dan Gunung Pedang Surgawi.
Mereka tidak punya pilihan selain mundur tanpa daya. Ini adalah kedua kalinya mereka menderita kekalahan yang mengerikan. Pertama kali, mereka memikat Luo Chen dan mengepung Culi. Menggunakan pengaruh racun Fudo, mereka memaksa Sue Moyan, Gunung 10.000 binatang, dan Gunung Pedang Surgawi untuk berdiri dan menonton. Jika bukan karena serangan diam-diam Qinlai dengan api kilin api yang intens, memaksa Ratu Kelabang bersayap 8 kehilangan kendali atas orang-orang yang telah diracuni, mereka pasti sudah menang pada saat itu. Itu semua karena orang menyebalkan Qinlai itu. Luka samar menodai satu sisi wajah Suyan, merusak kecantikannya. Mata Suyan bersinar dengan cahaya kebencian, dan dengan wajah dingin, dia berkata, jika bukan karena api Qinlai, dan kemudian darah yang dia ambil dari Ratu Kelabang bersayap 8, orang-orang itu pasti sudah mati, terluka parah jika tidak mati. Kali ini, itu karena dia juga memiliki batu nisan penyegel iblis. Xiahou Yuan yang botak mendengus dingin. Jika dia tidak menyembuhkan racun Fudo yang menyerang Xie Jingxuan dengan setetes darah serangga Fudo, wanita itu tidak akan bisa melukai roh kayu. Kamu juga tidak akan gagal untuk kedua kalinya. Pada saat inilah suara Huang Zuli terdengar dari pohon kuno di dekatnya. Matanya dingin, dan dia dipenuhi dengan kesombongan. Dia benar-benar berjalan menuju kerumunan dengan tenang. Dia gadis dari Sekte Iblis Ilusi. Su Yan tersenyum dingin. Kamu ingin mati? Iya. Xiahou Yuan tertawa sinis saat dia bersiap untuk menyerang. Kamu sekelompok sampah. Huang Zuli mendengus. Apa yang telah kalian tiga keluarga besar lakukan? Jika Sue Moyan tidak mati di sini dan berhasil mendapatkan mata air kehidupan, dia akan bisa menyelamatkan ibunya dan merevitalisasi Sekte Bloodfin. Ayahnya juga telah kembali dari luar negeri. Ketika Sekte Bloodfin muncul sekali lagi, itu juga akan menandakan akhir dari tiga keluarga besar dari benua bencana surgawi. Kata-katanya mengejutkan Su Yan dan yang lainnya. Beberapa praktisi bela diri Black Fudo Cult juga menatapnya dengan heran. Ye Yihao adalah satu-satunya yang ekspresinya tidak berubah. Kenapa kamu datang, kakak senior? Apa kamu sudah menghabisi semua orang di Illusory Demon Sect? Saat dia mengatakan ini, tiga keluarga besar, dan bahkan praktisi bela diri dari Black Fudo Cult, terkejut dengan kata-katanya. Kakak senior, Huang Zuli sebenarnya adalah kakak perempuan Ye Yihao. Aku hanya berhasil mendapatkan mata air kehidupan dan membunuh gadis Sekte Iblis Ilusi lainnya. Sue Moyan dan Pan Qian masih hidup. Sue Moyan tidak mudah untuk dihadapi, kata Huang Zuli dengan ekspresi sinis, lalu mendengus. Aku telah membunuh 6 anggota Illusory Demon Sekte selama ujian. Bagaimana dengan kalian semua? Terlepas dari kenyataan bahwa ada begitu banyak dari Anda, apakah Anda berhasil dalam apapun? Ye Yihao mengerutkan kening dalam diam. Tiga keluarga besar dan praktisi bela diri Black Fudo Cult telah pulih dari keterkejutan mereka sebelumnya. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua tampak malu dan tidak dapat mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Sesuatu yang menarik terjadi setelah kalian pergi. Qinlai itu, dia menyuruh semua orang untuk memberikan bagian mereka dari musim semi kehidupan kepada Sue Moyan. Apa kamu tahu kenapa? Huang Zuli memandang semua orang dalam kelompok itu dengan jijik. Berita ini mengejutkan mereka semua. Dia adalah anggota Sekte Bloodfin yang masih hidup, sama seperti Sue Moyan. Bloodfin Sect Blood Codex ada di tangannya. Huang Zuli tertawa dingin. Tapi lucunya, kalian tidak tahu apa-apa tentang ini. Tolong bimbing kami, kakak senior. Ye Yihao berkata dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas grup ini. Huang Zuli mendengus. Aku juga akan mengurus rencana masa depan kita. Baik, Ye Yihao adalah yang pertama mengangguk setuju. Kami akhirnya keluar. Di luar hutan yang rimbun, hutan belantara yang luas terbentang di kejauhan. Mengamati pemandangan di depannya, Song Tingyu memasang ekspresi gembira di wajahnya seolah-olah hari-hari sulit mereka akhirnya berakhir. Kami berjalan ke arah yang ditunjukkan Luo Chen kepada kami selama 10 hari terakhir. Akhirnya, kami tahu bahwa kami tidak berada di jalan yang salah. Du Xiangyang juga tersenyum. Setelah roh kayu disegel, hutan kembali normal juga. Pohon-pohon kuno tidak lagi bergerak sendiri. Itu sebabnya kami tidak tersesat dan bisa meninggalkan hutan ini. Apakah hutan belantara ini tanah terlarang petir yang disebutkan Luo Chen sebelumnya? Song Tingyu bertanya dengan ragu. Bagaimana menurutmu, Qinlai? Du Xiangyang bertanya sambil tersenyum. Kita akan mencapai tanah terlarang petir setelah kita melewati hutan belantara ini. Qinlai berkata dengan tegas. Bagaimana Anda tahu? Xie Jingxuan tidak bisa tidak bertanya. Aku merasakan semangat yang kuat dari medan petir guntur. Qinlai berkata dengan penuh semangat. Tanah terlarang kayu dan tanah terlarang guntur dipisahkan oleh padang belantara.
Di ujung lain dari hutan belantara adalah keributan hebat yang menggelegar. Dia tahu bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Kalau begitu mari kita melewati hutan belantara ini, kata Du Xiang yang riang. Ayo pergi. Sehari kemudian, setelah melewati hutan belantara, daerah rawa yang diselimuti oleh hujan deras dan kilat yang bersilangan terlihat oleh mereka. Sepintas, ada berbagai macam kolam, genangan air, dan rawa-rawa beserta pegunungan dengan ketinggian yang berbeda-beda. Prak prak prak. Sambaran petir biru muda disertai dengan gemuruh-gemuruh akan sering bergema dari setiap arah daerah rawa. Mereka memekakkan telinga. Ini adalah tanah terlarang guntur. Mata Qinlai bersinar dengan cahaya aneh saat dia tersenyum. Betapa indahnya. Tempat ini sangat bagus. Apa yang hebat tentang itu? Du Xiangyang bertanya dengan bibir melengkung. Ini bagus untuk kultivasi saya. Hehe. Merasa senang, Qinlai tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Du Xiangyang dan melangkah ke tanah terlarang. Du Xiangyang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Tanah terlarang guntur adalah tempat di mana angin, hujan, gemuruh guntur, dan kilat akan sering muncul. Cuacanya sangat buruk. Kolam, genangan air, dan rawa memenuhi setiap sudut area. Satu kesalahan langkah dapat menyebabkan seseorang tenggelam jauh ke dalam tanah. Kelompok Qinlai hampir tidak bisa menemukan tempat yang kering di sepanjang jalan. Jarang ada saat ketika langit tidak dipenuhi hujan atau kilat. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Selama kita tidak tersambar petir, kita akan baik-baik saja. Qinlai terus menghibur kelompok itu. Kita hanya perlu mengisi kembali energi roh kita dengan batu roh untuk saat ini, itu saja. Sebuah perisai cahaya merah melonjak untuk menutupi tubuh Du Xiangyang. Perisai cahaya Xie Jingxuan berwarna hijau, sedangkan perisai Song Tingyu berwarna pelangi. Mereka membentuk penghalang cahaya dengan energi roh dari dalam tubuh mereka, menggunakannya sebagai pakaian berharga yang menutupi seluruh keberadaan mereka dan meniadakan petir yang kadang-kadang menyerang dari langit. Perisai melindungi mereka dari bahaya yang sebenarnya. Namun, mempertahankan perisai cahaya membutuhkan energi, dan sesekali, mereka harus memulihkan energi itu menggunakan batu roh mereka. Qinlai adalah satu-satunya yang terkena elemen, benar-benar basah. Dia hanya mengenakan celana pendek dari kulit binatang, memamerkan tubuh bagian atasnya yang terbuka sambil berjalan dengan tenang di tengah badai yang mengamuk. Petir akan sering menyerang tubuhnya, menyebabkan percikan api besar muncul. Energi dari petir kemudian akan menghilang ke dalam tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya menyerapnya. Kadang-kadang dia akan menyeringai dan tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat nyaman dan santai. Jelas bahwa tanah terlarang guntur ini sangat cocok untuknya. Ketika mereka tiba di kaki sebuah gunung kecil, Qinlai memeriksa puncaknya dan melihat bahwa gunung itu tertutup oleh guntur dan energi petir yang lebat. Dia langsung tertarik padanya. Saya akan berkultivasi untuk sementara waktu. Kalian pergi menggali gua dan bersembunyi di dalamnya. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Du Xiangyang mengangkat bahu. Dia mengeluarkan pedang yang terbakar dengan api merah dan mulai menggali lubang di tubuh gunung. Dia adalah orang pertama yang menyelinap ke dalam. Song Tingyu dan Xie Jingxuan saling menatap mata sebelum mengeluarkan senjata mereka sendiri, menggali gua mereka sendiri, dan bersembunyi di dalamnya juga. Dengan cara ini, mereka tidak perlu basah kuyup dalam hujan atau waspada terhadap sambaran petir acak. Ini memungkinkan mereka untuk bernapas sedikit lebih mudah. Untuk saat ini adalah bagaimana mereka memulihkan kekuatan mereka. Di puncak gunung kecil, mengenakan celana kulit dan memperlihatkan sebagian besar tubuhnya, Qinlai diam-diam duduk di tengah badai yang mengamuk. Pada tahap ketiga mengolah pemberantasan guntur surgawi, Qinlai perlu meredam jiwanya dengan guntur dan kilat. Dia perlu meminjam kekuatan guntur dan kilat untuk mendukung kultivasinya. Ini berarti, semakin banyak guntur dan kilat berkumpul di satu tempat, semakin cepat dia dapat maju melalui tahap kultivasi ini. Qinlai sebelumnya menggunakan kekuatan istana natal gunturnya di lautan roh dan tiannya untuk meredam, menghancurkan, dan mereformasi jiwanya. Pada kenyataannya, metode ini tidak terlalu efisien dan bukan di mana keajaiban sejati dari tahap kultivasi ini terjadi. Qinlai akhirnya membutuhkan guntur dan kilat yang sebenarnya untuk tahap kultivasinya ini. Dia perlu ditempa oleh petir alami. Tanah terlarang guntur terperosok dalam guntur yang terus-menerus bergemuruh dan kilat yang bersilangan. Bagi Qinlai, ini adalah surga kultivasi yang selalu dia impikan. Sama seperti bagaimana tanah darah pamungkas dapat sangat bermanfaat bagi mereka yang mengolah seni roh darah, tanah petir terlarang juga dapat meningkatkan efisiensi di mana ia mengolah pemberantasan guntur surgawi secara maksimal. Qinlai mulai mengedarkan pemberantasan guntur surgawi dan berusaha menarik guntur ke tubuhnya sendiri. Bum bum bum. Dengan pikiran,
setiap an di tubuhnya dan setiap pori di permukaannya mulai bergemuruh dengan suara guntur yang tidak jelas. Baut petir yang berkumpul di atas gunung kecil ini semuanya terfokus pada tempat Qinlai duduk seperti magnet yang tertarik satu sama lain, atau ular roh yang mencium aroma darah. Dari waktu ke waktu, gemuruh guntur yang memekakkan telinga akan bergema di dekatnya. Jaring petir raksasa yang semakin menindas yang menutupi langit perlahan turun. Petir berputar dan berputar di udara, menari seperti ular dan naga sambil mengisi tanah ini dengan cahaya listrik yang menyilaukan. Prak prak prak. Ledakan. Sebuah sambaran petir tiba-tiba setebal ember turun dari langit, menghantam bahu Qinlai. Sulur petir dan gelombang guntur melonjak ke tubuh dan jiwanya. Energi guntur yang ganas dan mengamuk langsung membanjiri seluruh tubuhnya, menyebabkannya bergetar tanpa sadar. Bagus. Qinlai menyeringai di tengah badai yang mengamuk dan melolong marah seperti binatang buas. Lagi. Baut petir turun dari langit dan bercampur dengan suara guntur. Seperti cacing tanah atau ular roh, banyak petir mencapai lautan kesadarannya dan danau jiwa, meledakkan jiwa sejatinya. Jiwa sejati Qinlai seperti artefak roh yang telah dilemparkan ke dalam tungku dan disempurnakan. Itu terus-menerus marah dan disempurnakan oleh sejumlah petir yang tidak senonoh dan guntur yang meledak-ledak. Saat guntur dan kilat itu melunakkan jiwa sejatinya, itu menjadi sangat tangguh, menyerupai sepotong besi halus yang telah ditempa ratusan dan ribuan kali. Seolah-olah kotoran di dalam jiwanya secara bertahap dibakar oleh kekuatan kilat dan guntur. Bahkan danau jiwa Qinlai semakin jelas saat jiwa sejatinya menjalani proses penguatan ini. Gumpalan kesadaran jiwa dan pikirannya menjadi padat dan murni, seolah-olah sedang ditempa oleh palu besi yang menyala-nyala. Tahap ketiga pemberantasan guntur surgawi, di mana seseorang membuat jiwa mereka marah dengan guntur dan kilat, jelas merupakan seni penempaan jiwa yang ajaib yang secara misterius mendalam. Untuk melengkapi semua ini adalah proses penempaan jiwa yang menggunakan guntur dan kilat, kutukan semua jiwa. Di tengah badai hujan dan kilat yang mengamuk, Qinlai setengah terbuka saat dia duduk di puncak gunung kecil. Dia tanpa henti membuat jiwa sejatinya marah, melepaskan lolongan aneh dari waktu ke waktu. Begitu kultivasi ini dimulai, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Hari demi hari, waktu berlalu. Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Du Xiangyang telah pulih sejak lama, dan setiap kali mereka bangun dan berjalan keluar dari gua batu mereka, dalam hati mereka akan mendecakkan lidah mereka. Qinlai, yang menarik guntur dan kilat ke dalam tubuhnya, menyebabkan setiap jejak dari keduanya di daerah sekitarnya berkumpul. Ini membuat kekuatan guntur dan kilat di area khusus ini menjadi hampir 10 kali lebih menakutkan daripada tempat manapun di dekatnya. Song Tingyu kedua dan yang lainnya meninggalkan gua batu mereka akan bertemu dengan banjir sambaran petir apokaliptik. Ini membuat mereka semua menggerutu di dalam. Mereka bahkan tidak bisa memanjat ke puncak gunung kecil dan memeriksa kondisi Qinlai. Mereka hanya bisa bersembunyi di gua mereka dan menunggu saat Qinlai berhenti berkultivasi. Mereka akhirnya menunggu hampir setengah bulan. Itu berhenti. Akhirnya berhenti. Du Xiangyang berteriak, menjulurkan kepalanya keluar dari guanya suatu hari. Song Tingyu dan Xie Jingxuan mengikuti dan muncul dari gua mereka sendiri. Guntur dan kilat, yang hanya meningkat selama setengah bulan terakhir, telah benar-benar menghilang. Badai yang sebelumnya mengamuk juga tidak lagi melanda daerah itu. Dunia tampaknya telah menemukan kedamaian pada saat ini, menyebabkan ketiganya yang telah dengan susah payah menunggu selama ini akhirnya menghela nafas lega. Mereka buru-buru berlari ke puncak. Qinlai masih duduk di puncak gunung kecil ini, punggungnya lurus, tidak bergerak, dan setengah terbuka. Setelah setengah bulan berkultivasi keras dan diserang dengan guntur dan kilat berkali-kali, tidak hanya tubuh Qinlai tidak tampak hangus, itu bahkan dipenuhi dengan kilau seperti batu giok. Benang listrik halus dengan santai berenang di kulitnya yang mempesona sementara suara guntur yang agak merdu sesekali bergemuruh dari dalam tubuhnya. Suara-suara itu tidak menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan. Qinlai tiba-tiba tersenyum dan membuka matanya. Dua baut listrik biru tua melesat keluar dari matanya seperti ular listrik. Ini segera mengejutkan Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Du Xiangyang. Tidak ada kesalahan. Itu bukan tatapan yang hanya tampak seperti kilat. Petir benar-benar keluar dari matanya. Qinlai, sudahkah kamu membuat terobosan? Du Xiangyang menangis. Saya telah memasuki tahap tengah dari alam Nether Passage. Qinlai menyeringai. Selamat. Nada bicara Xie Jingxuan tenang. Oh kamu, kecepatan kemajuanmu juga sangat luar biasa. Mata Song Tingyu dipenuhi dengan kegembiraan. Saya mendengar bahwa Anda menghancurkan jiwa Anda 2 kali untuk menghancurkan racun Fudo Black Fudo Cult, memaksa wilayah Anda untuk jatuh dari alam Nether Passage ke alam manifestasi.
Du Xiangyang memiliki tatapan aneh di matanya. Kamu menghancurkan jiwamu 2 kali dan jatuh ke alam manifestasi 2 kali, tetapi sekarang kamu telah mengambil langkah lebih jauh dan langsung memasuki tahap tengah alam Nether Passage. Ini tidak terbayangkan. Bagi saya, menghancurkan jiwa saya hanyalah sebuah proses dalam kultivasi saya yang harus saya lalui. Qin Lai dengan tenang berdiri dengan senyum lembut. Dia memperhatikan bahwa dia jelas sedikit berbeda dari sebelumnya. Setelah durasi penempaan jiwanya dengan guntur dan kilat, seolah-olah banyak emosi negatif dalam jiwanya telah dimurnikan. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah pikirannya menjadi sangat tenang. Rasanya seperti dia kembali ke dirinya yang asli dari keadaan abnormal yang baru saja dia alami. Aneh, perasaan yang saat ini kau berikan padaku sangat aneh. Xie Jingxuan mengerutkan kening dan menatapnya dalam-dalam. Dia mengambil waktu sejenak untuk berpikir dalam hati sebelum berkata, perasaan yang kau berikan padaku sangat mirip dengan yang kurasakan saat pertama kali bertemu denganmu. Saya ingat Anda menjadi murid sederhana dari toko Li pada saat itu. Betul sekali. Itulah tepatnya. Song Tingyu berseru dengan lembut. Apa maksudmu? Du Xiangyang tampak bingung. Beri aku waktu untuk berpikir. Setelah zonasi keluar sedikit, Qin Lai secara bertahap menyadari dan menutup matanya untuk merenungkan. Tahap ketiga pemberantasan guntur surgawi, pemurnian jiwa petir-petir, adalah penempaan jiwa sejati seseorang dengan guntur dan kilat. Melalui sambaran petir yang berulang-ulang, jiwa sejati Qin Lai akan dibersihkan dari kotoran sehingga menjadi bersih dan tanpa noda, seperti halnya pikirannya. Selain fakta bahwa pemberantasan petir surgawi dengan sendirinya adalah seni roh yang eksotis, kakek membawa saya ke kota Ling, mengajari saya seni roh ini, dan menyuruh saya untuk rajin mengolahnya karena, itu juga bisa memurnikan jiwa saya. Qin Lai akhirnya mengerti. Sebelumnya, ketika dia melawan Fan Le di rawa beracun sekte persenjataan, Qin Lai secara tidak sengaja diserang oleh ingatan masa lalu jiwanya dan dipengaruhi olehnya. Sekarang setelah jiwanya ditempa dan dibaptis oleh guntur dan kilat, emosi negatif itu tampaknya juga telah terbakar habis. Dengan kata lain, dia telah menghilangkan pengaruh dia di masa lalu. Ini sebenarnya sangat bagus untukmu, kata Xie Jingxuan pelan. Inilah dirimu yang sebenarnya. Song Tingyu memberinya senyum lembut. Itu terus-menerus hujan kucing dan guk-guk di dalam tanah terlarang guntur. Guntur, kilat, angin, dan hujan jarang tidak ada. Di bawah langit kelabu gelap ada tanah rawa berbahaya yang dipenuhi kolam dan genangan air berlumpur. Kita perlu menemukan lokasi sebenarnya dari tanah para dewa yang terkubur, kata Du Xiangyang dengan wajah muram. Menurut Juli, Sue Moyan, dan bahwa Ye Yihao, tanah para dewa yang terkubur adalah kunci sebenarnya dari makam para dewa. Seharusnya ditutupi dengan sisa-sisa elit kuno, disitulah esensi sejati berada dan di mana rahasia terbesar dapat ditemukan. Dan kau tahu di mana itu? Song Tingyu meliriknya. Du Xiangyang memberinya senyum pahit. Jika aku tahu, aku pasti sudah memimpin kalian ke sana sejak lama. Hari ini lokasi mereka tidak mengalami hujan lebat atau guntur, tetapi masih bisa dianggap sebagai lahan basah. Du Xiangyang dan kedua wanita itu tidak perlu memanggil perisai cahaya energi roh mereka. Momen relaksasi yang langka ini memungkinkan mereka untuk dengan santai mendiskusikan rencana masa depan mereka. Qin Lai dengan tenang mengikuti mereka dengan senyum di wajahnya. Dia hanya mendengarkan dengan tenang, tidak mengungkapkan pendapat apapun. Qin Lai merasa bahwa dia saat ini dalam kondisi sangat baik, dan setelah melalui setengah bulan tempering jiwa sejati, dia menemukan bahwa kesadaran jiwanya sekarang mengandung kekuatan guntur. Awalnya sangat sulit bagi seorang praktisi bela diri untuk merasakan energi roh di sekitarnya di makam dewa karena tidak ada energi roh duniawi untuk dirasakan. Namun, sekarang dia bisa. Ini adalah tanah terlarang guntur. Dari saat jiwa sejati Qin Lai ditempa oleh petir, kesadarannya mengandung kekuatan petir. Dia bisa menggunakannya untuk merasakan gerakan terkecil di tanah terlarang guntur. Dia bahkan bisa menarik guntur dan kilat di langit, dengan mudah memanifestasikan kekuatan guntur untuk menyerang daerah sekitarnya. Di tanah terlarang petir ini, kekuatan Qin Lai jelas jauh lebih kuat daripada di tanah kayu terlarang. Jika dia bertemu dengan Ye Yihao lagi, dia yakin bahwa dia saat ini, yang telah menembus ke tahap tengah dari alam Nether Passage, membuat jiwa sejatinya marah, dan mampu menggunakan tanah ini untuk keuntungannya, tidak akan berada pada posisi yang sama, kerugian jika dia dengan paksa bentrok dengan Ye Yihao. Bagaimana menurutmu, Qin Lai? Pertengahan diskusi, Song Tingyu berbalik untuk melihat Qin Lai. Qin Lai tersenyum tenang dan berkata, roh api yang seharusnya ada di negeri api adalah kilin api. Meskipun itu hanya mayat ketika saya menemukannya, batu nisan penyegel iblis masih menyegelnya. Aku bisa merasakan bahwa batu nisan penyegel iblis menjadi sedikit berbeda setelah melakukan itu.
Di tanah kayu terlarang, batu nisan penyegel iblis menyegel roh kayu. Roh kayu masih memiliki perasaan dan jiwanya, dan setelah menyegelnya, batu nisan penyegel iblis sekali lagi berubah sedikit. Qinlai berhenti sejenak, lalu dengan serius berkata, seharusnya ada roh guntur di dalam tanah terlarang guntur juga. Jika kita bisa menemukannya dan menyegelnya, aku percaya itu, mungkin berguna untuk perjalanan kita di makam dewa. Pada kenyataannya, Qinlai memiliki beberapa pemikiran tentang hadiah dari Demon Sealing Tombstone. Setelah menyegel roh api, ia memperoleh 3 esensi darah halus dari kilin api. Setelah menyegel roh kayu, ia memperoleh 3 tetes zamrud energi kehidupan yang sangat besar. Apakah dia akan mendapatkan hadiah lain jika dia menyegel roh guntur juga? Makhluk aneh seperti apa roh guntur itu? Du Xiangyang bertanya setelah beberapa saat merenung. Dan bagaimana kita menemukannya? Ayo terus bergerak. Selama roh guntur ini ada, aku seharusnya bisa mendeteksinya dalam jarak tertentu. Qinlai tersenyum percaya diri. Apakah kamu mengatakan bahwa menyegel roh api, roh kayu, dan roh guntur secara berurutan ada hubungannya dengan makam dewa? Mata Du Xiangyang berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Chu Li dan Sue Moyan sama-sama mengatakan sesuatu tentang 7 roh. Mereka seharusnya berbicara tentang 7 jenis roh di 7 tanah terlarang yang besar. Tanah terlarang api memiliki roh api, dan tanah terlarang kayu memiliki roh kayu. Secara alami, ada roh guntur di tanah terlarang guntur juga. Apa? Ekspresi Du Xiangyang bergetar. Saya pikir batu nisan penyegel setan adalah kunci sebenarnya ke tanah dewa terkubur. Qinlai dengan lembut berseru. Hahaha. Du Xiang tertawa dan mengangguk, berkata, masuk akal itu sangat masuk akal. Sebelum saya datang ke sini, saya bertanya-tanya dan mengetahui bahwa para praktisi bela diri dari 9 kekuatan peringkat perak besar sedang mencari batu nisan ini. Mereka telah membelenggu ke-8 mayat dewa bersama-sama dan menjebak mereka di sebuah pulau bawah laut sebelum mengizinkan kami memasuki makam dewa. The Demon Sealing Tombstone berasal dari salah satu dari 8 mayat dewa itu, jadi itu mungkin terkait erat dengan tanah dewa yang terkubur. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Song Tingyu bingung. Saya hanya senang bahwa saya membuat pilihan yang tepat. Saat ini aku berada di grupmu, jadi mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu dari tanah dewa yang terkubur melalui Qinlai. Du Xiangyang berkata, tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Aku berhutang budi padamu, jadi jika kita benar-benar menemukan tanah dewa yang terkubur dan dapat memperoleh hadiah melalui batu nisan penyegel iblis, kita tentu tidak akan melupakan milikmu. Qinlai tersenyum dan berjanji. Hehe. Du Xiangyang mengangguk berulang kali. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti saat ini kamu lebih bisa dipercaya. Jadi aku percaya padamu. Xie Jingxuan melirik Qinlai dan juga sedikit mengangguk. Aku pikir juga begitu. Qinlai terkejut dengan reaksi mereka. Pada saat inilah riak energi aneh datang dari token di pinggang Song Tingyu. Itu tanda sekte artefak surgawi. Ada praktisi bela diri sekte artefak surgawi di daerah itu. Dia mengambil waktu sejenak untuk memeriksa token, lalu berkata, mereka sangat dekat. Tidak mungkin Situ Tong dan sejenisnya, kan? Qinlai mengerutkan kening. Hanya ada satu orang, kata Song Tingyu. Setelah beberapa saat mengamati sekeliling mereka, dia menyatakan, mereka dengan cepat mendekati kita. Kami akan menunggu mereka. Qinlai tersenyum. Makam dewa selalu dipenuhi dengan persaingan yang kejam. Ketika praktisi bela diri dari kekuatan yang berbeda bertemu satu sama lain, pertumpahan darah akan sering terjadi. Kekuatan yang kuat akan memperoleh token kekuatan saingan dengan berburu dan membunuh praktisi bela diri lainnya. Mereka kemudian akan menggunakan token itu untuk menemukan dan membunuh lebih banyak dari mereka. Semua demi memusnahkan oposisi. Kami berempat saat ini memiliki token dari 8 kekuatan besar lainnya yang kami miliki. Artinya, kemanapun kita pergi di masa depan, kita akan dapat segera mendeteksi praktisi bela diri dari 8 kekuatan itu. Du Xiangyang tersenyum pahit. Tentu saja, mereka akan dapat mendeteksi kita juga, jadi jika kekuatan mereka melebihi kekuatan kita, maka kita yang kurang beruntung. Praktisi bela diri dari 8 kekuatan peringkat perak yang hebat 3 keluarga besar, Black Fudo Cult, Gunung Pedang Surgawi, Gunung 10.000 Binatang, Sekte Terminator, dan Sekte Artefak Surgawi telah terbunuh satu demi satu. Qinlai kebetulan berpartisipasi dalam semua pembunuhan itu. Kecuali Sekte Iblis Ilusi Sue Moyan, Qinlai dan rekan-rekannya sekarang memegang satu atau beberapa token dari 8 pasukan peringkat perak yang hebat. Jika kita berada di tempat lain, aku tidak akan berani menganggap kita sebagai pemburu. Namun, di tanah petir terlarang ini, kami jelas bukan mangsa.
Qin Lai menyeringai. Ini terutama benar karena saya telah menembus ke tahap tengah dari alam Nether Passage. Merasa percaya diri, bukan? Du Xiangyang tertawa aneh. Bahkan jika kita bertemu dengan Luo Chen, Ye Yihao, atau Yu Men, aku yakin aku akan menang dengan selisih kecil. Qin Lai berkata dengan penuh percaya diri. Itu keren. Du Xiangyang semakin bahagia. Kalau begitu, kita berempat bisa pergi kemanapun kita mau di tanah terlarang petir. Du Xiangyang sendiri hanya sedikit lebih lemah dari Luo Chen, Chu Li, dan Dering lainnya. Song Tingyu berada di puncak alam Nether Passage, dan bahkan kekuatan Xie Jingxuan sebagian besar meningkat setelah dia memperoleh warisan dan melangkah ke tahap akhir alam Nether Passage. Menambahkan Qin Lai, seorang praktisi bela diri yang bisa mengendalikan guntur dan kilat, ke tengah-tengah mereka benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan di tanah terlarang guntur. Mereka hampir tidak perlu takut pada siapapun. Mari kita lihat siapa itu. Jika itu Si Tutong, kita akan langsung membunuhnya. Song Tingyu mendengus dingin. Seperti yang seharusnya, Du Xiangyang tertawa keras. Tidak hanya kelompok mereka berempat tidak menjauh, mereka bahkan mendekati pendatang baru atas kemauan mereka sendiri. 1 jam kemudian, seorang praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi yang tidak dikenal muncul di depan mereka, ekspresi terkejut di wajahnya. Dia adalah seorang praktisi bela diri di tahap tengah dari alam Nether Passage dengan mata berbahaya dan hidung berbentuk seperti paru burung. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan seragam Sekte Artefak Surgawi. Saat dia mendekat dan menemukan bahwa orang dengan token Sekte Artefak Surgawi bukanlah praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi, dan bahwa sebenarnya ada 4 orang, ekspresinya segera berubah. Kalian? Zhang Seng mengerutkan kening, mencengkeram token Sekte Artefak Surgawinya. Mengapa Anda memiliki token sekte saya? Menurutmu mengapa kita akan memilikinya? Du Xiangyang membalas sambil tersenyum. Zhang Seng mengerutkan kening. Jawabannya jelas. Keempat orang ini pasti telah membunuh praktisi bela diri dari Sekte Artefak Surgawi dan merampas token mereka. Dia bukan salah satu orang yang kami lihat bekerja dengan Si Tutong. Haruskah kita? Song Tingyu berbalik untuk melihat Qin Lai di sampingnya. Ini adalah makam para dewa. Ketika praktisi bela diri dari kekuatan lawan bertemu, pertumpahan darah sering terjadi. Nada bicara Qin Lai acuh tak acuh. Aku tidak terlalu suka penampilannya. Sama di sini, kata Xie Jingxuan dengan tenang. Kalau begitu mari kita bunuh dia. Song Tingyu tersenyum indah. Hei, Qin Lai, bukankah kedua wanita cantik itu mengatakan bahwa kamu menjadi lebih baik hati? Mengapa Anda bertindak sama? Du Xiangyang bertanya dengan heran. Penuh kebajikan. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan tenang, berkata, itu tergantung pada orangnya. Saya mendapatkan firasat buruk dari orang ini, dan saya merasa bahwa membunuhnya akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Baik, Du Xiangyang memasang ekspresi aneh, tetapi dia menerimanya pada akhirnya. Serahkan dia padaku. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan pedang api merahnya. Cahaya api yang membakar jiwa secara bertahap terbentuk di ujung pedangnya. Setelah beberapa saat takjub, Zhang Seng buru-buru berteriak, Si Tutong dan aku bukan dari kelompok yang sama. Saya di sini untuk menemukan orang-orang yang akan bekerja dengan Master Sekte muda saya. Kami telah menemukan tanah asing dan yakin bahwa ada hal-hal baik di dalamnya. Kami tidak bisa menangani situasi ini sendirian, jadi kami membutuhkan sekutu. Tanah aneh, barang bagus. Du Xiangyang ragu-ragu. Tanah aneh apa? Juga? Oleh ketua Sekte muda, maksudmu Feng Yiyu, kan? Song Tingyu mengerutkan kening. Itu benar, Feng Yiyu adalah master sekte muda dari Sekte Artefak Surgawi. Dia juga pemimpin kita dalam ujian ini. Adapun Si Tutong itu, dia hanya berpura-pura bersahabat dengan tuan sekte muda kita. Kami tidak bekerja sama. Tanah yang kami temukan dipenuhi dengan petir yang sangat padat, energi kehidupan yang kuat, dan makhluk hidup. Zhang Seng berteriak keras. Kami membutuhkan sekutu. Bagaimana menurutmu, Qin Lai? Du Xiangyang berbalik. Orang ini mungkin tidak baik. Xie Jingxuan berkata kepada Qin Lai dengan suara rendah. Qin Lai mengangkat bahu. Dengan santai dan percaya diri, dia berkata, pimpin jalan. Memimpin. Zhang Seng tampak tercengang. Kami adalah sekutumu. Sekarang bawa kami ke Feng Yiyu dan tanah aneh yang kamu temukan. Senyum Qin Lai hangat. Kita bisa bertarung berdampingan. Tanah terlarang petir. Petir terkadang menyambar di rawa-rawa yang kelabu dan suram ini. Potongan tanah basah menyerupai pulau-pulau di lanskap berair yang tampak seperti laut yang luas.
6 praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi yang mengenakan pakaian dengan lambang tungku berkumpul di sebuah bukit basah yang tampak seperti pulau kecil, dengan muram menatap pemandangan di depan mereka. Beberapa ribu meter di depan mereka, guntur dan kilat jelas lebih ganas dari biasanya. Pemandangan itu dipenuhi dengan bidang petir yang terdistorsi. Petir turun melalui langit abu-abu gelap seperti tirai manik-manik. Mereka membanjiri daerah yang penuh kekerasan dan penuh energi. Apakah mayatnya sudah ditangani? Feng Yiyu berdiri di bawah payung besar. Mereka tidak akan menjadi masalah. 9 orang tewas di perimeter dalam sebulan terakhir. Kami juga tidak dapat benar-benar masuk, jawab seseorang. Kamu tidak mengatakannya. Jika tempat itu bisa dimasuki dengan mudah, aku pasti sudah pergi sejak lama. Kenapa lagi aku dengan susah payah mencari pengorbanan? Feng Yiyu mendengus. Pakaian Sekte Artefak Surgawi yang dikenakan Feng Yiyu jelas sedikit berbeda dari yang dikenakan orang lain. Pakaiannya terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang terus-menerus melepaskan energi roh yang lembut. Energi roh ini diserap ke dalam pori-pori di sekujur tubuhnya, seperti orang yang menghirup udara bersih. Dia adalah satu-satunya orang di sini yang tidak perlu menggunakan batu roh untuk memulihkan energi rohnya secara bertahap. Feng Yiyu tidak tinggi. Penampilannya bisa dianggap tampan, dan cincin spasial berharga yang dia kenakan di 10 jarinya menunjukkan kekayaan luar biasa yang dia miliki. Sebagai Master Sekte Muda dari Sekte Artefak Surgawi, Feng Yiyu adalah seorang seniman. Tidak hanya dia berpengalaman dalam konstruksi segala macam diagram roh, dia juga pandai menempa artefak roh. Banyak artefak roh dari tingkat yang berbeda disimpan di dalam cincin spasialnya. Dia secara pribadi telah memalsukan beberapa artefak roh ini, dan yang lainnya berasal dari Master Artificer terkenal dari Sekte Artefak Surgawi. Itu belum semuanya. Artefak roh di cincin spasial orang-orang di sekitarnya juga memiliki tingkat dan kelangkaan yang lebih tinggi daripada yang dimiliki kebanyakan praktisi bela diri. Mengapa Zhang Seng belum kembali? Seseorang mengerutkan kening. Dia mungkin belum menemukan orang lain. Kami telah bepergian kemana-mana dan mengundang setiap kelompok yang kami temui untuk memasuki tanah asing. Semuanya berakhir sebagai pengorbanan, jawab orang lain. Mungkin tidak ada orang lain di daerah itu. Keenam orang itu mengobrol satu sama lain, mengerutkan kening dan menatap area yang dipenuhi dengan guntur dan kilat yang kacau beberapa ribu meter jauhnya. Lama kemudian, sebuah tanda di pinggang Feng Yiyu tiba-tiba berkobar dengan energi, dan setelah dia menyentuhnya, matanya berbinar dan dia tersenyum. Zhang Seng telah menemukan pengorbanan baru. Sebenarnya ada 4 dari mereka kali ini. Luar biasa. Semua orang tertawa aneh. 2 jam kemudian. Mengikuti Zhang Seng, kelompok Qinlai tiba di daerah rawa yang dipenuhi air. Mereka segera melihat kelompok 6 Feng Yiyu. Tuan Sekte Muda kami telah menantikan untuk bertemu dengan Anda selama beberapa waktu sekarang. Punggung Zhang Seng segera diluruskan. Sepanjang jalan, Zhang Seng dengan hati-hati memainkan peran sebagai orang yang lemah lembut, takut bahwa dia akan membangkitkan kemarahan Qinlai dan rakyatnya dan akan dibunuh sebelum mencapai Feng Yiyu. Di makam dewa, praktisi bela diri dari kekuatan yang berbeda perlu menjaga kewaspadaan mereka untuk setiap saat yang mereka habiskan bersama. Sejak awal, banyak orang yang memasuki makam dewa telah menggunakan segala macam taktik licik untuk berkomplot melawan orang lain. Zhang Seng takut dia akan dibunuh dengan mudah. Tuan Sekte Muda, Zhang Seng berteriak sebelum dia mempercepat ruangnya, meninggalkan kelompok Qinlai dengan tergesa-gesa. Saat Zhang Seng melihat Feng Yiyu dan orang lain dari Sekte Artefak Surgawi, dia menjadi santai. Dia tidak perlu lagi khawatir bahwa Qinlai dan yang lainnya akan tiba-tiba bergerak dan membunuhnya. Du Xiangyang, aku tahu kamu. Dari kejauhan, Feng Yiyu melirik ke arah mereka dan langsung tersenyum ceria. Dari semua peserta percobaan Gunung Pedang Surgawi, kekuatanmu hanya yang kedua setelah Luo Chen. Bahkan dibandingkan dengan He Wei, kamu sedikit lebih baik. Hehe, sangat bagus. Dengan Anda sebagai sekutu, segalanya pasti akan berjalan lebih lancar. Terima kasih atas pujiannya. Du Xiangyang tersenyum tidak berbahaya, lalu dengan keras bertanya, Saudara Feng, saya mendengar bahwa Anda sedang mencari sekutu. Ayo, mari kita bicara. Feng Yiyu memberi isyarat. Du Xiangyang melirik Qinlai. Apakah mereka juga praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi? Feng Yiyu terkejut. Kakak Du, bisakah kamu memperkenalkan mereka kepada kami? Mereka adalah Qinlai, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan. Mereka bertiga datang dengan dukungan Gunung Pedang Surgawi, tetapi mereka bukan praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi, jadi Anda mungkin tidak mengenal mereka. Du Xiangyang memilih untuk tidak sengaja menyembunyikan fakta ini. Saya mendengar tentang ini. Saya mendengar bahwa, untuk percobaan ini,
Gunung Pedang Surgawi merekrut 5 peserta dari pasukan bawahan mereka. Mereka adalah 3 dari 5 itu kan? Mata Feng Yiyu bersinar dengan penghinaan yang jelas. Saat mereka mendengar bahwa kelompok Qinlai berasal dari pasukan bawahan Gunung Pedang Surgawi, praktisi bela diri sekte artefak surgawi lainnya tercengang, menyimpan rasa jijik di hati mereka. Di mata mereka, praktisi bela diri dari pasukan peringkat tembaga tidak mungkin menjadi kuat bahkan jika mereka mencapai alam Nether Passage. Itu benar. Mereka adalah 3 dari 5 peserta itu. Du Xiangyang tidak keberatan. Ayo bicara, bicara. Feng Yiyu terus memberi isyarat agar mereka mendekat. Qinlai, termasuk Feng Yiyu, totalnya ada 7. Song Tingyu mengukur kedua sisi dan secara bertahap menjadi cemas. Saat pertarungan pecah, kita, mungkin tidak memiliki keuntungan. Xie Jingxuan tetap di tempatnya dan tidak bergerak. Dia tidak menyangka kelompok lawan memiliki 6 orang selain Feng Yiyu. Ini membuatnya merasa bahwa situasinya agak terlalu berbahaya. Sejak awal, Zhang Seng tidak memberinya kesan yang baik. Dia terus merasa bahwa dia menyimpan trik jahat di perutnya, sepertinya mencoba menipu mereka untuk melakukan sesuatu. Sebelumnya, ketika dia menyarankan agar mereka membunuh Zhang Seng, itu untuk menghindari bahaya itu. Namun ketika Zhang Seng mengungkapkan penemuan sekte artefak surgawi, Qinlai berubah pikiran dan bahkan membiarkan Zhang Seng membawa mereka ke tempat ini. Saat mereka tiba, mereka bertemu dengan Feng Yiyu dan kelompoknya yang terdiri dari 6 praktisi bela diri sekte artefak surgawi. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini berada pada tahap akhir dari alam Nether Passage. Xie Jingxuan menyadari bahwa mereka mungkin tidak dapat menang melawan mereka, jadi dia mulai merasa tidak yakin apakah mereka harus menginjakkan kaki ke perairan berlumpur ini atau tidak. Pada saat inilah Qinlai mengambil langkah pertama dan dengan tenang berjalan menuju pihak lain. Begitu dia melakukannya, baik Song Tingyu dan Du Xiangyang membuang keraguan mereka dan segera mengikutinya. Xie Jingxuan tidak punya pilihan selain mengikuti. Ketika Zhang Seng tiba, matanya yang berbahaya bersinar dengan cahaya jahat saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Sekte Muda, totalnya ada 4, tetapi 2 di antaranya adalah keindahan dengan kualitas luar biasa." Mata 5 praktisi bela diri sekte artefak surgawi lainnya menyala, pikiran mereka mengembara seperti kuda yang berlari. Feng Yiyu adalah satu-satunya yang ekspresinya tidak berubah. Diam. Feng Yiyu mendengus pelan, ekspresinya dingin. Cahaya jahat di mata Zhang Seng dan yang lainnya langsung menghilang. Mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka dan memasang fasad yang bermartabat. Begitu mereka berjalan ke Feng Yiyu, Du Xiangyang mengangkat suaranya dan ragu-ragu bertanya, "Saudara Feng, saya mendengar bahwa Anda dari Sekte Artefak Surgawi telah menemukan tempat yang menarik." Feng Yiyu menunjuk ke suatu tempat beberapa ratus meter di belakangnya yang dipenuhi dengan petir yang ganas dan kacau, berkata, "Roh guntur dari tanah terlarang guntur seharusnya ada di sana. Saya telah mendeteksi lebih dari 1 medan biomagnetik di dalamnya, jadi pasti ada makhluk lain juga." Roh petir. Kelompok 3 Qinlai bertukar pandang. Roda dalam pikiran mereka tanpa sadar berputar, dan mereka dengan cepat menebak bahwa Feng Yiyu tahu tentang rahasia di balik makam dewa, sama seperti Culi, Sue Moyan, dan Ye Yihao. "Roh petir apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Qinlai, yang selama ini diam, berbicara atas kemauannya sendiri, menunjukkan rasa ingin tahu di wajahnya. "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang makam dewa?" Feng Yiyu merasa jijik di dalam hatinya. "Tidak ada," jawab Song Tingyu jujur. "Sebelum kami memutuskan untuk bekerja sama, dapatkah Anda menghilangkan keraguan kami? Bisakah Anda memberitahu kami apa yang ada di dalam makam dewa?" Ekspresi Du Xiangyang menjadi lugas. "Tentu, mengapa tidak?" Feng Yiyu mengangguk. Dalam pikirannya, dia sudah menghukum mati keempat orang ini, jadi dia tidak keberatan membuang sedikit napas untuk membuat mereka patuh bergabung dengannya. Makam para dewa adalah tempat di mana sisa-sisa para elit dimakamkan. Tanah dewa terkubur berisi tubuh elit dari semua jenis ras dan sisa-sisa binatang buas dari zaman kuno. Para elit dan binatang buas ini dulunya adalah keberadaan kekuatan yang tak terukur, jadi bahkan setelah jiwa mereka padam, tubuh mereka mempertahankan energi luar biasa mereka. Sisa-sisa mereka adalah bahan paling berharga dalam penempaan artefak. Feng Yiyu menjelaskan beberapa rahasia. Jika para elit yang mati ini dikubur di dunia luar, mereka akan ditemukan oleh ras cerdas lainnya. Jenazah mereka akan dipotong-potong dan digunakan untuk meredam artefak roh yang kuat. Jiwa mereka juga tidak akan bisa beristirahat. Untuk mencegah hal ini terjadi dan memastikan bahwa keberadaan yang dulunya kuat ini akan meninggalkan mayat yang utuh, makam dewa lahir. Kuburan dewa adalah alam rahasia yang independen dari alam roh. Ini adalah dunia kecil,
yang tujuannya adalah untuk mengubur para elit kuno yang bereputasi baik yang telah binasa, dan mencegah tubuh mereka dari gangguan. Feng Yiyu, Master Sekte Muda Sekte Artefak Surgawi, menjelaskan beberapa makam dewa kepada kelompok itu. Dia juga memberi tahu mereka tentang sifat ilahi dari tanah itu. Jadi makam dewa hanyalah tempat peristirahatan di mana semua elit dari masa lalu dikuburkan. Du Xiangyang secara bertahap mengerti. Apakah itu terbuka untuk umum? Itu bisa dianggap seperti itu. Pada zaman kuno, ketika ahli tertentu tewas, kerabat dan teman mereka akan menguburkan mereka di sini untuk mencegah mayat mereka diganggu. Ada kasus di mana kekasih seseorang meninggal dan mereka tidak punya waktu untuk mengurus kuburan. Akibatnya, tubuh dimakamkan di sini sehingga tidak akan terganggu. Lebih jauh lagi, bahkan kekuatan yang paling kuat pun akan menghadapi masa pertumbuhan dan penurunan. Mengingat hal itu, beberapa keluarga akan menguburkan leluhur mereka di tempat peristirahatan ini alih-alih kuburan mereka sendiri. Jika keluarga mereka diambil alih, atau jika kekuatan keluarga mereka melemah, ini akan mencegah kemungkinan musuh membobol kuburan leluhur mereka dan mengotori mayat mereka. Feng Yiyu memasang ekspresi bermartabat saat dia melanjutkan. Kuburan para dewa adalah alam rahasia yang independen. Itu sangat tersembunyi, dan serangkaian formasi menyegelnya dari dalam dan luar. Biasanya tidak mungkin bagi orang yang hidup untuk masuk. Saat memasuki tempat peristirahatan ini, praktisi yang sudah meninggal tidak perlu lagi khawatir tentang orang yang menjarah mayat mereka atau kemungkinan ditemukan oleh praktisi jahat dan tulang mereka ditempa menjadi artefak roh. Siapa yang menciptakan makam dewa? Du Xiangyang bertanya. Saya berasumsi bahwa harga pasti telah dibayar untuk menciptakan tempat di mana sisa-sisa elit dapat dikuburkan. Secercah cahaya melintas di mata Feng Yiyu saat dia mengangguk dan menjawab, saya tidak tahu siapa yang menciptakan makam dewa. Siapapun yang melakukannya pasti harus membayar harganya. Bagaimanapun, jalan masuk dan keluar disegel. Selain itu, ini adalah ranah rahasia independen yang khusus dibuat untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan. Siapapun yang membuatnya pasti membuatnya dengan keuntungan dalam pikiran. Sepanjang waktu ini, Qin Lai diam-diam memperhatikan mata Feng Yiyu. Dia melihat ekspresi di mata Feng Yiyu berubah pada saat itu juga. Qin Lai menduga bahwa Feng Yiyu menyembunyikan beberapa rahasia dan dia tahu siapa yang menciptakan makam para dewa. Sepertinya Feng Yiyu bertekad untuk menyembunyikan segala hal mengenai identitas orang itu. Apakah ketujuh roh itu? Du Xiangyang bertanya. Segel makam dewa dibagi menjadi dua kategori di dalam dan di luar. Di luar, 8 mayat dewa menekan aura segel. Ini membuat hampir mustahil bagi orang luar untuk menemukan pintu masuk ke makam dewa dan masuk ke dalam. Feng Yiyu tertawa lembut. Selanjutnya, kalian semua mungkin tidak mempercayainya, tetapi alam rahasia ini terus berubah. Karena itu, pintu masuk selalu bergerak. Alam rahasia yang terus berubah. Sebuah cahaya aneh muncul di mata Qin Lai. Benar, sebelum 8 mayat dewa diikat, pintu masuk makam dewa selalu bergerak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa 8 mayat dewa berada di kedalaman laut. Karena mayat dewa ini terus-menerus melepaskan fluktuasi energi dari posisi mereka, makam dewa selalu bergerak di area di antara mereka. Selain itu, pintu masuknya juga selalu berubah, jelas Feng Yiyu. Tidak heran makam dewa ini tidak ditemukan setelah bertahun-tahun. Itu terus bergerak, dan pintu masuknya selalu berubah. Karena tidak pernah diam, memang akan sulit untuk mencari, seru Song Tingyu dengan suara kecil. Tentu saja, hanya karena kami mengikat mayat dewa satu persatu, kami dapat menahan posisinya, menemukan pintu masuk, dan masuk ke dalam. Makam dewa sangat sulit ditemukan karena 8 mayat dewa bertindak sebagai segel luarnya. Feng Yiyu mendengus, lalu melanjutkan. Dengan 8 mayat dewa sebagai segel luar, 7 roh akan menjadi segel dalam dari makam dewa. Setiap roh mewakili salah satu tanah terlarang yang besar, logam, kayu, air, api, bumi, es, dan guntur. Lokasi mereka di makam dewa membentuk bentuk biduk. Saat Feng Yiyu berbicara, dia berjongkok dan menggunakan jarinya untuk secara akurat menggambar biduk di tanah. Qin Lai dan kelompoknya dengan hati-hati mengawasinya melakukannya. The Northern Deeper terdiri dari 7 bintang Celestial Pivot, Celestial Jade, Celestial Pearl, Celestial Balance, Jade Tube, Sun Opener, dan Twinkling Brilliance. Dari jumlah tersebut, bintang keseimbangan surgawi terletak di posisi tengah. Feng Yiyu mengulurkan tangan saat dia berbicara, menunjuk di mana bintang keseimbangan surgawi akan berada di konstelasi tanah. Tanah dewa terkubur yang sebenarnya ada di sini. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Di sini, di tanah petir terlarang, kita berada di posisi bintang tabung giok, yang sangat dekat dengan tanah dewa terkubur.
Feng Yiyu mulai tertawa. Karena Qinlai telah menghabiskan waktu di sekte persenjataan, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang rasi bintang sehingga, dia dapat memahaminya setelah beberapa saat pengamatan. Lokasi dari 7 tanah terlarang yang besar membentuk biduk utara. Dari mereka, Twinkling Brilliance, Sun Opener, Jade Tube, dan Celestial Balance membentuk garis lurus. Kecemerlangan berkelap-kelip adalah tanah terlarang api, pembuka matahari adalah tanah terlarang kayu, dan Jade Tube adalah tanah terlarang guntur. Begitu mereka melewati Jade Tube, mereka akan mencapai posisi Celestial Balance, disitulah Land of Buried Gods berada. Bintang keseimbangan surgawi adalah tanah es terlarang. Tanah dewa terkubur ada di area yang tepat itu. Feng Yiyu tertawa kecil, lalu melanjutkan. Sejujurnya, 7 tanah terlarang sebenarnya adalah formasi kuno di mana setiap bagian dijaga oleh roh. Roh-roh ini masing-masing bisa menjadi sekelompok jiwa, binatang buas, atau bahkan mungkin makhluk khusus. Namun, mereka semua memiliki satu kualitas unik, mereka memiliki karakteristik yang sama dengan tanah terlarang masing-masing. 7 roh memimpin di dalam tanah terlarang yang sesuai dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dari tanah itu, seperti mata formasi dari formasi aneh. 7 tanah terlarang besar menyembunyikan tanah dewa terkubur dengan mencegah orang luar memasuki kedalamannya, tampaknya mempertahankannya. Ketujuh roh itu mungkin awalnya sangat lemah, tetapi karena mereka dilahirkan dengan potensi bawaan yang terkait dengan atribut tertentu yang cocok dengan tanah terlarang mereka, mereka dapat mengendalikan tanah tersebut. Selain itu, mereka cerdas. Pada dasarnya, setelah jangka waktu yang lama, roh-roh yang awalnya lemah ini pasti mengalami perubahan bertahap. Beberapa roh mungkin telah mati karena suatu alasan, sementara yang lain mungkin terus tumbuh, secara bertahap menjadi kuat. Setelah tumbuh ke titik tertentu, roh-roh ini bahkan mungkin telah memutuskan bahwa mereka tidak lagi ingin terikat pada makam dewa, menyembunyikan kesetiaan dan ingin pergi. Perubahan dan pengkhianatan 7 roh ini menghancurkan keseimbangan makam dewa dan aliran tanah terlarang. Penjelasan Feng Yiyu berlanjut. Perubahan yang terjadi pada 7 roh, perjuangan dan perlawanan mereka, adalah alasan sebenarnya mengapa 8 mayat dewa muncul dari kedalaman laut, akhirnya mengungkapkan makam dewa. Bagaimana dengan orang-orang yang menciptakan makam dewa? Apa mereka tidak peduli? Du Xiangyang bertanya, tertegun. Mereka sudah terlalu lama. Bahkan, mereka semua mungkin sudah mati. Makam dewa adalah tanah rahasia dan misteri. Bahkan jika beberapa keturunan mereka selamat, mereka mungkin bahkan tidak tahu bahwa makam dewa itu ada, apalagi di mana letaknya. Feng Yiyu menggelengkan kepalanya. Namun, sepertinya orang-orang yang menciptakan makam dewa selalu tahu bahwa, seiring waktu, ketujuh roh itu pada akhirnya akan berkembang ke titik di mana tanah terlarang tidak lagi dapat menahan mereka. Oleh karena itu, mereka menyiapkan rencana cadangan. Di dalam 8 mayat dewa yang membentuk segel luar, tampaknya ada sesuatu yang mampu menyegel ketujuh roh. Gunung 10.000 binatang dan sekte artefak surgawi saya sama-sama mencari hal itu, tetapi kami belum menemukannya, kata Feng Yiyu dengan menyesal. Du Xiangyang dan 3 lainnya secara tidak mencolok melirik Qinlai. Jelas bahwa hal yang Feng Yiyu bicarakan adalah batu nisan penyegel iblis yang dimiliki Qinlai. Mengenai permintaan bantuanmu, apa yang kamu maksud dengan kerja sama? Du Xiangyang bertanya, tertawa hangat. Ini adalah tanah terlarang petir. Roh guntur seharusnya memimpin di medan petir dan guntur yang ganas di belakang kita. Feng Yiyu tersenyum sedikit, lalu menyipitkan matanya saat dia berkata, energi guntur di sana sangat kuat, dan ada penghalang guntur yang sangat kuat di tempatnya. Kami sudah mencoba menerobosnya, tetapi gagal berulang kali. Saya percaya bahwa jika Anda bergabung dengan kami dan meminjamkan kami kekuatan Anda, kami mungkin dapat menembus penghalang. Apa yang ada di balik penghalang? Hanya roh guntur. Du Xiangyang mengerutkan alisnya dan melambaikan tangan dengan apatis. Saya tidak mengolah seni roh guntur, jadi roh guntur ini tidak menarik minat saya. Roh guntur bukan satu-satunya di balik penghalang, ada fluktuasi kehidupan lainnya juga. Selain roh guntur, mungkin juga ada artefak roh. Selain tanah dewa yang terkubur, tempat ini bisa dianggap sebagai tanah paling suci kedua di dalam makam dewa. Feng Yiyu berkata dengan percaya diri. Mengapa kamu mengatakannya? Song Tingyu bertanya, rasa ingin tahu terusik. Saya minta maaf karena menjadi dramatis. Feng Yiyu terkekeh pelan. Lagi pula, aku hanya memberitahumu 4. Tanah terlarang guntur berbeda dari tanah terlarang lainnya. Tempat ini bukan hanya tanah terlarang tapi juga kolam peleburan. Tanah di belakang kita, tempat roh guntur bersemayam, juga merupakan tanah peleburan. Apa artinya? Du Xiangyang bertanya, alisnya berkerut. Haha, jangan terlalu cemas. Saat kami bekerja sama dan menyelidiki kedalamannya,
Anda semua secara bertahap akan mengerti. Feng Yiyu menyipitkan matanya. Apa yang saya katakan sudah lebih dari cukup. Bagaimana Anda ingin bekerja sama? Qin Lai menyela. Feng Yiyu melirik Qin Lai, lalu dengan cepat menarik pandangannya dan menoleh ke Du Xiangyang sekali lagi, berkata, kita hanya perlu bekerja sama untuk menembus penghalang guntur. Jelas bahwa Feng Yiyu tidak memedulikan Qin Lai. Bagaimana kita akan menerobosnya? Du Xiangyang bertanya sambil tertawa dalam hati. Ini mengharuskan setiap orang untuk memikirkan cara mereka sendiri. Feng Yiyu mengerutkan alisnya. Setiap orang harus sangat sadar akan efek energi guntur yang menakutkan dan merusak pada jiwa. Penghalang guntur ditutupi guntur dan kilat. Begitu semua itu memasuki kesadaran Anda, jiwa Anda akan segera padam. Sekte artefak surgawi Anda telah berada di sini selama beberapa waktu. Apakah Anda sudah menemukan titik lemahnya? Apakah ada kemajuan sama sekali? Song Tingyu bertanya. Kami belum menemukan cara untuk memecahkannya. Mengapa Anda tidak pergi dan mempelajarinya? Mungkin Anda dapat menemukan cara yang baik, kata Feng Yiyu, ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Aku akan pergi dan melihatnya, kata Qin Lai tiba-tiba. Tanpa meliriknya, Du Xiangyang, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan segera mengangguk setuju. Sendiri, Feng Yiyu bertanya, tercengang. Saya akan pergi ke sana dan mengamati situasinya. Qin Lai tersenyum santai, sosoknya yang menyendiri memulai perjalanannya menuju area di belakang mereka di mana guntur dan kilat berkobar. Ini, ekspresi Zhang Seng menjadi dingin. Akan lebih baik jika kalian semua pergi bersamanya. Hanya dia sendiri, mungkin sedikit terlalu berbahaya, saran Feng Yiyu dengan baik hati. Tidak dibutuhkan. Jika dia ingin pergi sendiri, biarkan dia melakukannya. Du Xiangyang tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Song Tingyu dan Xie Jingxuan juga memasang ekspresi tenang. Aku pikir agak mengerti sekarang. Zhang Seng mulai tertawa dingin. Sepertinya kalian semua berhenti bertatap muka dengan orang ini di beberapa titik dan tidak sabar menunggu dia mati, kan? Apa maksudmu? Apakah Anda percaya bahwa, dalam memasuki penghalang guntur, dia menghukum dirinya sendiri sampai mati? Wajah cantik Song Tingyu tiba-tiba berubah dingin. Apakah kamu mencoba membuat kita masuk bersama karena kamu ingin kita semua masuk dan mati? Apakah Anda ingin kami bunuh diri? Du Xiangyang dan Xie Jingxuan dengan dingin memelototi Zhang Seng. Zhang Seng menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Tutup mulutmu. Feng Yiyu berteriak, ekspresinya sangat dingin. Aku hanya bercanda, jangan pedulikan aku. Zhang Seng meminta maaf, menundukkan kepalanya, dan berhenti berbicara, namun matanya masih menyimpan pengkhianatan. Sendirian, Qin Lai bergerak langsung menuju area guntur dan kilat yang mengamuk. Di belakangnya, Song Tingyu dan Zhang Seng sudah berhenti bertengkar, dan Feng Yiyu dan yang lainnya terdiam. Mata semua orang terpaku pada punggungnya. Cahaya dingin muncul di mata praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi karena mereka semua diam-diam mencibir dalam pikiran mereka. Seolah-olah mereka menganggap Qin Lai sudah mati. Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Du Xiangyang semuanya memasang ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka dan tidak terlalu khawatir tentang Qin Lai. Mereka tahu bahwa Qin Lai ahli dalam kekuatan guntur dan kilat, dan bahwa dia baru saja menempa jiwanya dengan itu. Dari semua orang di makam dewa, Qin Lai akan menjadi satu-satunya orang yang aman dan sehat dalam badai guntur dan kilat yang mengamuk. Song Tingyu dan yang lainnya sangat menyadari fakta bahwa Qin Lai tidak ada bandingannya dalam hal menahan serangan guntur dan kilat pada jiwa seseorang. Bahkan praktisi bela diri dari Sekte Terminator, yang mahir dalam kekuatan guntur, tidak bisa dibandingkan. Mengingat ini, mereka semua cukup santai. Zez. Bum bum bum. Baut petir dengan keras menyambar ke segala arah saat guntur bergemuruh. Baut petir berbaur bersama untuk membentuk koneksi yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan tanah, meningkatkan keganasan dan intensitas. Area tertentu dengan jumlah guntur dan kilat yang luar biasa secara bertahap masuk ke bidang pandang Qin Lai dan perlahan menjadi lebih jelas. Sebuah lubang besar berbentuk mangkuk dengan sejumlah besar petir yang terjalin di bibirnya menjadi terlihat. Sambaran petir yang menyilaukan setebal ember air saling silang seperti tanaman merambat raksasa, naik langsung dari bumi tanah terlarang guntur dan mencapai ke langit. Sepintas, seolah-olah air terjun petir turun dari jauh di dalam awan dan berkumpul di lubang abisal itu, membentuk laguna. Itu juga tampak seolah-olah tornado guntur dan kilat terus berputar dan berbenturan, berputar saat langsung menuju awan. Laguna guntur ini meliputi area seluas sekitar 65 meter persegi dan terhubung ke langit oleh kilat. Petir di sekitarnya melingkar di sekitarnya, membentuk penghalang guntur yang ganas.
Saat Qinlai berdiri di samping Laguna Guntur dan dengan hati-hati melihat sekeliling, dia bisa merasakan kulitnya terus-menerus menyala dengan listrik. Dia tahu bahwa kekuatan guntur berkumpul di atas penghalang guntur ini sudah cukup untuk menghancurkan dan memadamkan jiwa seorang praktisi bela diri Nether Passage Realm. Qinlai berbalik dan melihat ke belakang. Feng Yiyu dan orang-orang lainnya dari Sekte Artefak Surgawi memasang ekspresi dingin, jejak kegembiraan berkedip-kedip di mata mereka. Sepertinya mereka diam-diam mengharapkan sesuatu terjadi. Bingung, Qinlai menenangkan dirinya saat dia mencoba melepaskan kesadaran jiwanya. Seutas niat jiwa terbang keluar dari danau jiwanya dan diam-diam menyentuh penghalang guntur. Zes! Percikan listrik memercik dari atas penghalang guntur saat niat jiwanya berusaha untuk bergabung dengannya. Kemudian, entah dari mana, mata Qinlai menyala dan dia segera merasakan sesuatu yang tidak dia kenal. Baru saat itulah dia menyadari betapa menakjubkannya tahap ketiga pemberantasan guntur surgawi. Jika seorang praktisi bela diri dari Sekte Terminator yang mahir dalam seni roh guntur ingin menggunakan kesadaran jiwa mereka untuk merasakan Laguna Guntur dengan menyentuh penghalang guntur yang kejam, niat jiwa mereka akan langsung dimusnahkan. Niat jiwa mereka pasti tidak akan mampu bertahan dari fluktuasi hebat guntur dan kilat. Dan ini hanya akan terjadi pada praktisi bela diri yang mahir dalam seni roh guntur. Jika seorang anggota Sekte Artefak Surgawi, Du Xiangyang, atau salah satu dari yang lain telah mengirim untaian kesadaran jiwa mereka untuk menyentuh penghalang guntur ini, milik mereka akan dimusnahkan lebih cepat. Hanya kesadaran jiwa Qinlai yang mampu bertahan dari sesuatu seperti itu. Kesadaran jiwanya telah mengalami serangan guntur dan kilat, mendapatkan jejak guntur melalui pembaptisan itu. Selain itu, jiwa sejatinya telah ditempa secara elektrostatik, dan asal jiwanya mengandung kekuatan guntur dan kilat. Lebih jauh lagi, karena kesadaran jiwa dan asal jiwanya memiliki jenis energi dan sumber yang sama, kesadaran jiwanya mampu menyentuh penghalang guntur tanpa membahayakan. Itu memasuki penghalang seperti sungai yang bertemu dengan laut. Di seluruh Sekte Terminator, hanya satu orang yang mampu dan akan berani melunakkan jiwa mereka dengan guntur dan kilat dengan cara yang sama leluhur Terminator. Dia mungkin satu-satunya orang lain yang bisa menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengamati tempat ini. Tanah petir terlarang jelas merupakan tanah yang diberkati bagiku. Aku bisa mengendalikannya lebih baik daripada yang Ye Yihao bisa kendalikan di tanah kayu terlarang. Sudut mulut Qinlai terangkat, senyum bahagia muncul di wajahnya. Dia melepaskan beberapa helai kesadaran jiwa lagi yang menyelidiki penghalang guntur seperti tentakel tak terlihat, mencoba untuk menyelidiki lebih lanjut sifat misterius dari Laguna Guntur di dalamnya. Kepala Qinlai tiba-tiba menoleh. Di dalam penghalang yang terbentuk dari guntur dan kilat yang ganas, untaian kesadaran jiwa Qinlai bisa merasakan sesuatu selain kekuatan guntur yang menakutkan yang bertindak sebagai tirai tebal yang menyegel Laguna Guntur. Menutup matanya, dia duduk di samping penghalang guntur dan mulai memeriksanya dengan cermat. Penghalang guntur menyerupai tornado yang terdiri dari petir yang berputar dengan keras. Ini membuat medan magnet di dalam penghalang sangat kacau, melepaskan gelombang energi yang sangat terdistorsi. Seharusnya tidak ada hal fisik atau fluktuasi lain di dalam bidang yang dikelilingi penghalang. Namun, untaian kesadaran jiwa Qinlai yang telah terbang di dalam penghalang menemui beberapa guci berisi abu tulang. Ada total 14 guci, yang masing-masing memiliki tanda unik Sekte Artefak Surgawi di atasnya kata Tungku. 14 guci abu tulang itu semi-transparan, dan mengeluarkan cahaya gelap es yang mengingatkan pada cahaya bulan. Bahan mereka terbuat dari tidak diketahui karena mereka bukan emas atau batu giok. Dari 14 ini, 9 dari mereka masing-masing memiliki gugus jiwa yang disegel di dalamnya. Mereka adalah jiwa sejati dari 9 praktisi bela diri Nether Passage Realm. 14 guci yang terus-menerus bersinar, mengabaikan petir dan guntur yang berputar di dalam penghalang guntur. Namun, gelombang samar kadang-kadang akan bergerak bolak-balik di antara mereka. Jelas bahwa mereka terhubung secara misterius. Gelombang yang dilepaskan oleh 9 guci abu tulang yang berisi jiwa sejati sangat kuat, seolah-olah jiwa sejati terus-menerus didorong. Sepertinya tujuan dari guci itu adalah untuk membuat jiwa sejati menjadi gila sampai akhirnya meledak. Ini adalah, ekspresi Qinlai menjadi dingin. Karena dia juga seorang ahli, yang secara pribadi dapat memalsukan bom mendalam Terminator, dia memiliki pengetahuan tentang banyak artefak roh yang sangat kuat. 14 guci abu tulang yang dengan santai terbang di sekitar bagian dalam penghalang guntur kemungkinan besar adalah artefak yang mirip dengan bom mendalam Terminator, artefak roh tipe ledakan. Perbedaannya, bagaimanapun, adalah bahwa guci ini tidak menggunakan kekuatan ledakan guntur dan kilat, dan mereka tidak dibuat dari bahan roh semacam itu. Sebaliknya,
Komponen utama dari artefak roh ini adalah jiwa. Jiwa-jiwa akan disegel ke dalam guci abu tulang dan kemudian terus-menerus disiksa oleh fluktuasi energi yang ganas sehingga mereka akan memasuki keadaan gila. Jiwa-jiwa di dalam setiap guci pada akhirnya akan merusak diri sendiri, meningkatkan kekuatan ledakan guci. Setiap guci akan menyimpan kekuatan ledakan jiwa, dan pelepasan kekuatan itu secara tiba-tiba dan lengkap adalah prospek yang sangat menakutkan. Mungkin kekuatan ini cukup untuk menghancurkan penghalang guntur. Qinlai memahami rencana sekte artefak surgawi. Guci abu tulang pasti telah diletakkan di sini oleh Feng Yiyu, dan 9 jiwa yang dipenjara bersama mereka mungkin adalah sekutu yang telah direkrut oleh sekte artefak surgawi seperti mereka telah merekrut kelompok Qinlai. Apa yang disebut sekutu ini hanyalah pengorbanan. Namun Feng Yiyu tidak tahu tentang kemahiran Qinlai dalam kekuatan petir dan guntur. Dia juga tidak tahu bahwa jiwa sejati Qinlai telah ditempa dengan guntur dan cahaya, dan bahwa kesadaran jiwanya dapat menembus penghalang guntur dan mencari informasi. Akibatnya, Feng Yiyu sama sekali tidak khawatir tentang seseorang yang menemukan rahasia di dalamnya. Feng Yiyu mungkin sedang menyombongkan diri dalam diam, menunggu Qinlai mati karena penghalang petir dan jiwa sejatinya disegel dalam guci abu tulang sebagai pengorbanan lain. Jadi begitulah, Qinlai memahami keseluruhan rencana Feng Yiyu dan sekte artefak surgawi. Sekarang dia tahu mengapa mereka tidak terburu-buru untuk memulihkan kesadaran jiwa mereka dan memeriksa jebakan yang telah ditempatkan Feng Yiyu. Qinlai memusatkan jiwanya dan mengkonsolidasikan gumpalan kesadaran jiwanya yang tersebar. Setelah menyatukan semua bagian, Qinlai perlahan menggunakan kesadaran jiwanya untuk melewati penghalang guntur dan terbang lebih dalam ke kedalamannya. Ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba merasakan beberapa fluktuasi jiwa yang samar, membuatnya sangat bersemangat. Banyak jiwa yang fluktuasinya berasal dari luar biasa kuno, tanpa ingatan, kesadaran, atau sisa pikiran. Mereka hanyalah sekelompok jiwa yang murni dan tanpa cacat yang, seperti genangan air jernih, tidak mengandung kotoran. Qinlai tahu persis apa artinya ini kristal jiwa ini mungkin memiliki tingkat tertinggi. Ketika dia berburu binatang roh dengan Xie Jingxuan di masa lalu, Liang Zong mengajari Qinlai tentang kristal jiwa. Kristal jiwa dan batu roh memiliki fungsi yang serupa. Sementara batu roh mengandung energi roh, kristal jiwa mengandung energi jiwa. Praktisi bela diri alam yang lebih tinggi lebih tertarik pada kemungkinan mendapatkan kristal jiwa yang dapat menyehatkan jiwa mereka karena mereka bisa sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Dari alam Nether Passage dan seterusnya, praktisi bela diri juga harus mengolah jiwa sejati mereka. Setiap alam setelahnya mewakili pertumbuhan kualitatif jiwa. Meningkatkan kualitas jiwa berkali-kali lebih sulit daripada meningkatkan energi roh dan juga jauh lebih lambat. Ada banyak cara untuk meningkatkan energi roh, tetapi sangat sedikit cara untuk meningkatkan kualitas jiwa. Kristal jiwa adalah salah satu dari sedikit cara di mana seseorang dapat meningkatkan jiwa. Kristal ini berasal dari jiwa binatang buas dan makhluk hidup yang kuat yang, setelah disempurnakan, dapat diringkas menjadi kristal yang berisi energi jiwa mereka. Jika kristal jiwa tidak murni, bagian dalamnya akan kacau dengan ketidakmurnian atau sisa ingatan. Bahkan kesadaran jiwa bisa berlama-lama. Oleh karena itu, kristal jiwa yang tidak murni membutuhkan banyak usaha dan kesulitan untuk digunakan dan juga mengharuskan pengguna untuk membersihkan diri 2 kali setelah setiap penggunaan. Itu akan membuang banyak waktu dan tenaga. Kristal jiwa tanpa ingatan, kesadaran, dan sisa pikiran, bagaimanapun, benar-benar berharga. Seperti air minum, jiwa sejati dapat langsung menggunakan kristal jiwa semacam ini. Energi yang diekstraksi dari kristal jiwa seperti itu akan benar-benar murni. Jika seorang praktisi bela diri Nether Passage Realm menggunakan kristal jiwa murni untuk memelihara jiwa sejati mereka dengan energi jiwa, menerobos ke alam berikutnya pasti tidak akan menjadi mimpi. Aku khawatir, di dunia ini, hanya guntur dan kilat yang ganas ini yang bisa memurnikan kristal jiwa semurni ini. Qinlai memeriksa fluktuasi jiwa murni yang berasal dari Laguna Guntur dan yakin bahwa ada kristal jiwa di dalamnya. Kesadaran ini langsung membuatnya melompat kegirangan. Pada saat ini, kesadaran jiwa yang dia lepaskan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Qinlai secara bertahap menarik kembali kesadaran jiwanya tanpa menjelajah lebih dalam ke Laguna Guntur. Lagi pula, dia tidak terburu-buru untuk melawan roh guntur. Qinlai berdiri, membuka matanya, dan berbalik untuk melihat Feng Yiyu Celestial Artifact dan orang-orang di sampingnya. Tempat ini terlalu berbahaya. Saya khawatir saya tidak bisa memikirkan cara untuk masuk. Maaf, tapi kurasa kita tidak akan bisa bekerja sama. Ekspresi Qinlai serius saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mari kita menyerah di sini, Du Xiangyang. Oke, jika terlalu berbahaya,
lupakan saja, Du Xiangyang setuju, menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Qin Lai pasti telah menemukan sesuatu. Mari kita pergi. Kami akan menarik dan mempercayakan area ini kepada teman-teman kami dari Sekte Artefak Surgawi untuk dijelajahi. Qin Lai mulai berjalan pergi. Tuan Sekte Muda, Zhang Seng mengangkat kepalanya, matanya dingin dan gelap. Praktisi bela diri lainnya dari Sekte Artefak Surgawi semua memandang Feng Yiyu, niat membunuh jelas mengalir dari tubuh mereka. Teman-temanku, jangan terburu-buru pergi. Feng Yiyu berteriak. Jangan terburu-buru pergi, kita bisa melanjutkan negosiasi. Kamu tidak boleh menyerah di tengah jalan. Feng Yiyu mengerutkan kening, ekspresinya sangat memburuk. Dia menatap Qin Lai, kebingungan muncul di matanya. Qin Lai sebenarnya tidak terluka. Feng Yiyu telah memperhatikan area itu sepanjang waktu. Dia melihat Qin Lai duduk di sebelah penghalang guntur dan bahkan menyaksikan Qin Lai melepaskan kesadaran jiwanya. Sepengetahuannya, jika ada yang menyentuh penghalang guntur dengan kesadaran jiwa mereka, itu akan langsung menjadi abu. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Selain itu, penghalang guntur bahkan dapat menyesuaikan diri dengan pemilik kesadaran jiwa dan menyerang mereka dengan guntur dan kilat yang menakutkan. Dengan kata lain, Qin Lai seharusnya sudah diledakkan sampai mati oleh energi kekerasan yang mengalir dari penghalang guntur. Jiwanya seharusnya juga langsung diserap oleh guci abu tulang itu, diubah menjadi pengorbanan. Feng Yiyu merasakan ada sesuatu yang salah. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Qin Lai, mengapa dia aman dan sehat. Ayo kita ke sana. Saya ingin mendiskusikan seberapa dalam tempat ini dengan Anda. Feng Yiyu berjalan ke Qin Lai. Qin Lai awalnya bersiap untuk berbalik, setelah memberitahu mereka bahwa dia ingin pergi bersama Du Xiangyang, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan, namun dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya ketika dia melihat Feng Yiyu mendekat. Dia telah berhenti tepat di sebelah penghalang guntur. Du Xiangyang dan dua lainnya tiba-tiba menatap Qin Lai, mata mereka bertanya-tanya apakah mereka harus pergi juga atau tidak. Qin Lai mengangkat bahu, memberi isyarat bahwa itu tidak masalah. Baru saat itulah Du Xiangyang dan yang lainnya bergerak mendekat. Hanya dalam beberapa saat, 7 praktisi bela diri dari Sekte Artefak Surgawi dan kelompok Qin Lai tiba di sebelah penghalang guntur. Namamu Qin Lai. Oh, Qin Lai. Feng Yiyu mengangguk, nyaris tidak memperhatikan namanya saat itu. Aku melihatmu merasakan penghalang dengan kesadaran jiwamu sebelumnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Semua orang di sini dapat melakukan percakapan terbuka, dan kita mungkin dapat menemukan cara untuk melewati penghalang seperti itu. Apa yang kamu katakan? Saya tidak menemukan apa-apa. Gumpalan kesadaran jiwa saya dimusnahkan oleh guntur dan kilat begitu ia masuk. Melihat Du Xiangyang dan yang lainnya telah tiba, Qin Lai buru-buru memberi tahu mereka. Kalian bertiga tidak boleh mencoba melakukan ini. Guntur dan kilat di sini, mereka mematikan. Jika Anda tidak ingin mati, akan lebih baik jika Anda tidak sembarangan melepaskan kesadaran jiwa Anda. Du Xiangyang, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan semuanya ketakutan. Ketika mereka datang, mereka telah melepaskan kesadaran jiwa mereka karena kebiasaan dan bersiap untuk menyelidiki kedalaman penghalang guntur. Saat mereka mendengar Qin Lai mengatakan bahwa itu bisa mematikan, mereka tidak lagi berani ceroboh. Kamu melepaskan gumpalan kesadaran jiwa dan memasukkannya ke dalam penghalang. Wajah Zhang Seng adalah salah satu kebingungan. Praktisi bela diri dari Sekte Artefak Surgawi semuanya memasang ekspresi kecurigaan, menganggap kesaksiannya aneh. Mereka telah menghabiskan waktu yang sangat lama mempelajari penghalang guntur. Dari orang-orang yang datang sebelum kelompok Qin Lai, setiap orang yang melepaskan begitu banyak kesadaran jiwa mereka telah langsung dimusnahkan. Setiap orang yang mencoba menjelajahi penghalang guntur akan segera dibunuh oleh energi guntur yang ganas di dalamnya. Tidak ada pengecualian untuk ini. Namun, setelah Qin Lai melepaskan kesadaran jiwanya, dia masih berdiri di sini hidup-hidup dan sehat. Ini jelas tidak masuk akal. Saya mencoba sebelumnya dan menyadari bahwa benar-benar tidak ada cara untuk menembus penghalang ini. Maaf, tapi saya rasa kami tidak bisa membantu apapun. Qin Lai memasang ekspresi penyesalan. Dia menghela nafas, lalu tanpa daya menyatakan, saya percaya sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Tidak bisakah kita melakukan negosiasi yang tenang dan damai? Ekspresi Feng Yiyu menjadi muram. Kami benar-benar tidak dapat membantu Anda, kata Qin Lai dengan menggelengkan kepalanya, mengumumkan niat mereka untuk pergi. Tuan Sekte Muda, Zhang Seng berteriak. Feng Yiyu merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, aku sudah menjelaskan betapa dalamnya makam dewa bagimu, memberitahumu begitu banyak rahasia, namun kamu tiba-tiba ingin pergi. Bukankah itu agak terlalu tidak pantas?
Terlalu tidak pantas. Du Xiangyang tersenyum. Apa yang tidak pantas? Saya menolak untuk memberitahu Anda banyak hal tanpa imbalan. Feng Yiyu menjadi lebih tidak sopan dari sebelumnya. Karena kamu sudah belajar tentang semua itu, kamu harus berpartisipasi. Anda tiba-tiba ingin pergi. Itu tidak mungkin lagi. Qin Lai tertawa. Sekarang kamu memaksa orang lain untuk menjadi sekutumu. Tuan Muda Sekte, karena cara yang mudah tidak berhasil, mengapa tidak menggunakan cara yang sulit? Berhentilah membuang-buang napas untuk mereka. Zhang Seng tersenyum dingin. 5 praktisi bela diri lainnya dari Sekte Artefak Surgawi terlihat agak rendah hati sebelumnya. Setelah melihat bahwa mereka akan menghancurkan fasad ramah yang telah mereka pasang, mata yang mereka lihat pada Song Tingyu dan Xie Jingxuan dengan segera dipenuhi dengan nafsu. Zhang Seng termasuk, mata 6 orang mengungkapkan cahaya tidak bermoral. Tatapan mereka seperti racun yang dikeluarkan oleh ular, bergegas menuju tubuh menyihir kedua wanita itu. Perlu dikatakan meskipun mereka berasal dari pasukan peringkat tembaga, wanita cantik ini benar-benar luar biasa. Bahkan di Land of Chaos, wanita dengan kecantikan tingkat atas dan sosok tubuh sangat langka ditemukan. Salah satu dari mereka berinisiatif untuk menggoda mereka. Pasti akan sia-sia jika mereka mati terlalu cepat. Benar, Tuan Muda Sekte. Zhang Seng tertawa kering. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya, nafsu yang kuat mengalir keluar dari matanya. Feng Yiyu mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Sepertinya dia akan melepaskan vulgar bawahannya. Saat mereka melihat sikap Feng Yiyu, Qin Lai dan Du Xiangyang langsung mengerti. Mereka tahu bahwa masa damai yang singkat ini telah hilang. Wajah Song Tingyu dan Xie Jingxuan berubah menjadi sedingin es. Cahaya tajam dan dingin terpancar dari mata menawan mereka. Keduanya mengerti bahwa pertempuran berdarah akan segera terjadi. Qin Lai, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa yang kamu temukan di dalam? Feng Yiyu mendengus dingin. Saya menemukan 14 guci abu tulang dan 9 jiwa yang disegel. 9 jiwa yang kacau itu bisa meledak kapan saja, kata Qin Lai sambil tersenyum. Dia juga tidak mau repot-repot membuang nafasnya pada Feng Yiyu. Apakah kita seharusnya menjadi 4 jiwa baru untuk dimeteraikan dalam guci-guci itu? Bagaimana kamu mengetahuinya? Wajah Feng Yiyu berubah menjadi ekspresi serius. Praktisi bela diri lainnya dari Sekte Artefak Surgawi memandang Qin Lai dengan kaget, ekspresi mereka juga berubah suram. Kau pikir aku akan memberitahumu? Qin Lai memasang ekspresi acuh tak acuh. Aku tahu apa itu. Ini adalah formasi pemisah jiwa berturut-turut. Du Xiangyang berteriak keras. Dengan menggunakan 14 artefak untuk menyegel 14 jiwa, artefak memaksa jiwa-jiwa itu ke dalam keadaan hiruk-pikuk. Begitu jiwa didorong ke batas maksimal, mereka akan meledak pada saat yang sama, langsung meletus dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Anda telah mencoba untuk menembus penghalang selama ini, tetapi Anda tidak memiliki cukup pengorbanan. Kami adalah pengorbanan yang Anda cari, bukan? Ekspresi Song Tingyu dan Xie Jingxuan berubah. 9 orang sebelum mereka tampaknya telah jatuh untuk skema Feng Yiyu, dan setelah tubuh mereka hancur, jiwa mereka diserap oleh artefak. Orang menyebalkan dari Sekte Artefak Surgawi ini pada dasarnya telah mencari praktisi bela diri terdekat tanpa henti, dan dengan berpura-pura menjadi sekutu, akan memikat orang dengan mengungkapkan kedalaman Laguna Guntur. Orang-orang itu kemudian akan dibunuh, mengubahnya menjadi pengorbanan untuk artefak mereka. Feng Yiyu, Anda tidak dapat disangkal jahat. Api kemarahan membara di dalam Du Xiangyang. Kamu benar-benar melebihi harapanku. Pada saat ini, Feng Yiyu tidak mengirim begitu banyak pandangan sekilas ke arah Du Xiangyang, tetapi malah menilai Qin Lai. Aku sangat tertarik dengan misteri yang ada di dalam tubuhmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu cepat. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Feng Yiyu dengan acuh tak acuh mengeluarkan perintah. Bunuh Du Xiangyang dulu, lalu kamu bisa menangkap kedua gadis itu hidup-hidup. Saya akan memberi Anda 6 jam dengan mereka setelah mereka ditangkap. Setelah 6 jam, bersihkan mereka sebaik mungkin dan lemparkan jiwa mereka ke penghalang guntur. Adapun Qin Lai ini, aku ingin kau memenjarakannya dan menyimpan ingatannya dengan memori fragmen kristal. Aku ingin tahu apa yang dia alami. Harap tenang, Tuan Muda Sekte. Kami pasti akan menangani semuanya dengan benar. Api nafsu membara di mata Zhang Seng. Dia menjilat sudut bibirnya lagi, menunjuk Song Tingyu, lalu berkata, aku suka gadis ini, dia cocok dengan seleraku. Anda memiliki 6 orang, sementara mereka hanya memiliki 4. Seharusnya tidak ada masalah, Feng Yiyu berkata dengan tidak sabar dengan lambaian tangannya. Atasi mereka dengan cepat. Dengan penambahan mereka berempat, kami masih kekurangan jiwa. Masih ada hal-hal yang harus kita tangani.
Iya, cahaya ganas bersinar di mata Zhang Seng dan 5 praktisi bela diri sekte artefak surgawi lainnya. Bergelombang dengan niat membunuh, mereka mengambil artefak roh mereka dari cincin spasial mereka. Tempat itu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya harta karun yang mempesona saat artefak roh yang indah dan menarik muncul satu demi satu. Jenis artefak roh yang hadir termasuk parang, pedang, tombak panjang, trisula perak, perisai, dan tombak tulang. Semuanya telah ditempa oleh pengrajin ahli dari sekte artefak surgawi, dan masing-masing dari mereka tampaknya berada di sekitar bumi kelas 1 dan 2. Semuanya memiliki pola roh yang indah dan halus yang membawa fluktuasi energi roh yang padat. Seperti yang diharapkan dari sekte artefak surgawi, mereka memang kekuatan terkaya dan paling mewah di tanah kekacauan. Zhang Seng sendiri mengenakan baju besi roh biru tua. Armor roh ini diukir dengan pola ular kura-kura dan bersinar dengan cahaya biru yang redup. Dia memegang artefak roh di masing-masing tangan, perisai dan tombak. Energi roh yang mengalir dari tubuhnya memiliki resonansi yang menarik dengan perisai dan tombak, seolah-olah artefak roh melengkapi seni roh yang dia kembangkan dengan sempurna. 5 orang lainnya juga memakai artefak roh yang unik, dengan masing-masing memegang 1 atau 2 artefak roh. Fluktuasi energi roh yang intens terus-menerus terpancar dari tubuh mereka. Apa-apaan? Menggunakan artefak roh mereka untuk menekan orang, mereka orang menyebalkan dari sekte artefak surgawi, oke. Du Xiangyang mengutuk dengan suara rendah. Fluktuasi guntur dan kilat di sini sangat bergejolak. Raungan keras tiba-tiba bergema dari kejauhan. Fluktuasi guntur yang begitu padat. Roh guntur dari tanah terlarang guntur pasti ada di sini. Suara Yumen terdengar. Ekspresi Feng Yiyu dan anak buahnya langsung berubah. Qin Lai juga tercengang. Ada orang di sini. Selidiki mereka dengan token. Yumen dari 10.000 binatang gunung memerintahkan. Zeng zeng zeng. Hu hu hu. Suara siulan aneh terdengar dari beberapa tanda di pinggang Qin Lai dan Song Tingyu. Hal yang sama terjadi di beberapa pinggang Feng Yiyu. Hal-hal menjadi menarik. Niu Shaojun tertawa datar. Yumen dan orang banyak yang menemaninya juga telah membantai beberapa praktisi bela diri. Mereka memiliki banyak token pada mereka. Seperti Qin Lai dan Feng Yiyu di sisi ini. Dalam menggunakan token mereka untuk menyelidiki, itu menyebabkan reaksi berantai peluit meletus dari token dengan Qin Lai, Feng Yiyu, dan yang lainnya. Mereka segera memahami implikasi halus dari situasi tersebut. Dengan munculnya Yumen dari Gunung 10.000 binatang dan kelompoknya, 2 kelompok orang yang semula akan memulai perdagangan pukulan tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa menit, Yumen, bersama dengan Niu Shaojun dan praktisi bela diri 10.000 gunung binatang lainnya, bergegas mendekat, meninggalkan awan debu di belakang mereka. Feng Yiyu. Saat Yumen tiba, dia menyeringai aneh, dan keinginan kuat untuk berperang mengalir dari matanya. Baik Gunung 10.000 binatang dan Sekte Artefak Surgawi tinggal di benua Visura Surgawi. Sebagai anggota paling berbakat dari generasi muda kedua pasukan, Yumen dan Feng Yiyu telah bertarung berkali-kali, baik secara terbuka maupun rahasia. Kapanpun, itu sering berarti pertempuran baru akan terjadi. Tidak ada pengecualian tunggal untuk ini selama bertahun-tahun. Du Xiangyang, Qin Lai. Ketika Niu Shaojun datang, dia tertegun sejenak. Kemudian senyum aneh dan menyeramkan menyebar di wajahnya juga. Kalian juga saling kenal. Zhang Seng jelas terkejut. Memang, tentu saja kita saling mengenal. Niu Shaojun tersenyum dingin saat dia mengambil token gunung 10.000 binatang dari pinggangnya. Menggunakan kesadaran pikirannya untuk menghubungi orang lain, dia berkata, "Si Tutong, kamu bisa datang ke sini sekarang." Si Tutong. Ekspresi Feng Yiyu menjadi sedingin es. 480.